Nanti teman-teman kalau ada kendala teknis kayak kemarin, misalnya saya ngomong apa, tapi yang ditampilkan apa nggak sinkron, langsung aja ya, langsung open mic kasih tahu ya, supaya teman-teman juga nggak ketinggalan, nggak biar nyambung ya. Ini sudah muncul belum ya teman-teman? Excel-nya saya share screen. Sudah kok. Udah Saya, muncul. oke, sip kita mulai ya teman-teman ya. Semoga kita semua diberi hikmat, diberi kepintaran, supaya cepat juga kita tangkap ya. Oke, jadi amin. Jadi ini case-nya itu Excel Outlook Basic ya, diambil dari ya ini ya harus kasih original case authornya Mr. Klinsmann Langhans dari Brazil teman-teman. Nah ini tapi saya modif ya, modif sehingga ada yang dibedakan ya. Tapi intinya teman-teman untuk yang season 1 ini memang seperti yang selalu saya bilang rumusnya itu bisa langsung dipakai direct gitu. Kalau misalnya nih ya, ada teman-teman yang mau ikut MEWC ya, yang World Cup Championship itu. Nah, itu memang soalnya pasti lebih advance dari ini. Tapi kalau teman-teman yang ininya belum paham, pasti akan sulit gitu. Jadi, untuk apalagi teman-teman yang mau ikut MEWC ini bagus banget, jadi kita belajar sama-sama ya. Kalau teman-teman yang nggak ikut, di kantornya pakai misalnya atau di kehidupan sehari-hari juga dalam pekerjaannya pakai Excel, saya yakin sih cukup membantu juga ya. Oke, yuk kita langsung mulai aja ya. Oke, nah di sini seperti biasa ada bonus question, ada level question. Nah, mau jawab yang mana dulu bebas, yang penting senyamannya teman-teman ya. Nah, di sini seperti yang pernah saya bilang, ada level 1, 2, 3 di sini berarti dia related ya. Jadi belum bisa dikerjakan dulu. Nanti setelah selesai level 1 baru boleh, 2 baru boleh, 3 baru boleh. Nah, di sini ada yang not available, artinya dia tidak related atau bersinggungan dengan level yang di bawahnya ini. Jadi kita bisa kerjakan dulu. Oke, kita langsung mulai ya. Saya agak besarin. Oke. Nah, di sini teman-teman, eh, pemahaman kita akan bahasa juga sangat diuji ya. Jadi karena ini bahasa Inggris, bahasa ibu kita bukan bahasa Inggris ya. Jadi ini tantangan tersendiri bagi kita. Ya, tapi semoga teman-teman nggak lihatnya ini sebagai hambatan, tapi sebagai improve supaya kita belajar bahasa Inggrisnya lebih ya. Apalagi sekarang sudah ini ya cross border, pasti bahasa Inggris harus bisa ya teman-temannya supaya membantu teman-teman dalam usaha atau pekerjaan. Nah, di sini pertanyaannya adalah how many times does the most frequent number appear in the map spreadsheet? Jadi di sini ada mapnya ya. Jadi nanti map ini di level-level tertentu kita butuhkan. Pertanyaannya itu dari sini ya. Nah, di sini hati-hati ya teman-teman. Kalau teman-teman ingat yang sampel case, yang saya tanya kan cuma most karakternya kan, modusnya kalau bahasa matematika, nilai yang paling sering muncul. Tapi kalau ini iya benar, dia nanya nilai yang paling sering muncul, tapi berapa kali. Nah, ini hati-hati nih teman-teman. Kalau nilai yang paling sering muncul atau karakter yang paling sering muncul, itu kan kita udah tahu ya rumusnya mod. Ya, kita ambil mod, oke, dari map ini. Oke, hasilnya adalah 8. Ingat ya, rumus mod ini adalah memunculkan karakter apa sih di map ini yang paling sering muncul, teman-teman? Jadi jawabannya adalah karakter 8. Ya, di sini kebetulan karena angka semua, berarti angka 8 yang paling sering muncul. Tapi ingat pertanyaannya adalah how many times? Berarti berapa kali nilai 8 ini muncul? Nah, berarti ayo teman-teman kira-kira pakai rumus apa? Kita agak interaktif ya. Kira-kira pakai rumus apa kalau untuk hitung berapa kali? Countif, ya benar. Ya, jadi kalau udah ngomong berapa kali, pasti itu countif. Count itu kan untuk menghitung if itu dengan kriteria tertentu. Jadi kita mau hitung nilai yang paling sering muncul ini, 8 ini, itu berapa. Ya, oke, maka teman-teman boleh sih, sebenarnya nggak semua itu nggak harus di dalam satu sel dijadikan rumus ya. Di sini kan banyak ruang kosong nih. Jadi teman-teman boleh cari modnya dulu, baru cari countifnya. Jadi countif, range itu berarti mapnya tadi ya. Kita kan mau cari dia di dalam map ya. Dari sini, nih header-headernya ini ya, legendnya ini nggak usah di ini ya, nggak usah dimasukin karena yang kita butuh baca adalah datanya ya. Lalu kriterianya adalah yang tadi ya. Ini saya buat satu dulu, kita pindahkan ke 8 ini.
Nah, jadi jawabannya 81 ya. Jadi nilai yang paling sering muncul yaitu angka 8 muncul 81 kali di dalam map ini. Ya. Kalau teman-teman misalnya ragu benar nggak sih, silakan manual teman-teman. Jadi dicek satu-satu 8-nya ada berapa gitu ya. Tapi harusnya sih sudah oke ya. Karena kalau misalnya salah, pasti teman-teman Microsoft di sana yang sudah bunyi duluan itu sebelum kita. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau gabungin, bisa kok. Jadi countif, dalam kurung, range-nya kan ini nih, yang mau kita baca ya. Nah, oke, titik koma, kriterianya apa? Kriterianya kita ambil deh, modus atau mod dari map tersebut. Jadi yang nilai yang paling sering muncul. Hasilnya sama. Ya, 81. Jadi, mau teman-teman langsung dalam satu sel, boleh kalau udah paham. Kalau mau dipisah selnya, tidak ada masalah. Yang penting jawabannya benar. Nanti pelan-pelan, teman-teman bisa masukkan dia ke dalam satu sel saja. Ya. Oke, teman-teman saya akan coba bahasnya sedetail mungkin. Ya, saya tahu di sini beberapa dari kita udah yang lebih ngerti, ada yang mungkin baru belajar, nggak apa-apa. Ya, jadi yang udah ngerti sabar-sabar, mungkin udah paham. Yang belum paham masih bingung, tanya ya. Kita akan stop setiap pembahasan. Ya, untuk bonus 4 ada yang mau bertanya? Silakan. Satu, dua, tiga, 4, 5. Oke, berarti saya anggap semua udah paham ya teman-teman ya. Jangan ragu ya teman-teman, kalau ada kendala atau masih bingung di bagian mana, tanya aja ya. Oke. Nah, ini nih yang agak seru ya, permainan warna. How many green cells are present in the map spreadsheet? Oke. Disregard the legend cell, artinya legendnya ini nggak usah dipakai. Oke, di sini kita harus tahu dulu ya teman-teman, pertanyaannya ini apa ya. Jadi untuk tahu pertanyaannya apa, berarti bahasa Inggris kita juga kita harus lumayan bisa kan. Kalau kita nggak ngerti bahasa Inggrisnya apa, ya jangan, ya pasti sulit banget kita mau tahu tujuan yang mau kita cari apa, apalagi memasukkan rumusnya. Jadi dia bertahap teman-teman. Jadi seperti yang saya selalu bilang, logical thinking, analitik, structural thinking-nya itu dilatih di sini. Ya, saya yakin pasti akan sangat berguna sekalipun teman-teman bukan jurusan finance atau yang bahkan kalau memang pakai Excel-nya pun jarang-jarang pasti terbentuk itu pemikiran itu. Ya, jadi di sini how many green cells, berarti dia nanyanya ini ya, ini kan sel ya, pertemuan antara kolom dan baris itu sel. Jadi ini contoh yang saya tekan ya, ini adalah F3, bisa dilihat dari sini. Nah, di sini ditanya nih, jumlah yang warna hijau ada berapa? Tuh ya. Kalau manual bisa nggak? Bisa. Ini kan aja satu-satu gini kan. Nih. Nih. Nah, nanti di sini kan ada count-nya nih. Ini udah 23, 24. Tapi kan lama banget ya teman-teman ya. Mungkin kita hitung satu-satu gitu ya. Belum lagi pas teman-teman lagi gini, tiba-tiba ketekan birunya, bisa nggak sengaja. Kan agak ribet. Ya. Jadi gimana caranya? Nah, ini salah satu tekniknya. Jadi teman-teman tahu nggak, kita itu bisa memfind atau replace ya. Jadi dari Ctrl F, ya, Ctrl plus F, ya. Kalau untuk replace Ctrl plus H. Jadi saya tekan Ctrl plus H. Nah, di sini, nih teman-teman, di sini itu ada yang namanya format. Kalau teman-teman tekan bawahnya, di sini ada namanya choose format from cell. Jadi kita bisa ganti, jadi bukan cuma karakter. Kalau saya ngomong karakter ini kan berarti alfabet, bintang, angka semua ya teman-teman. Itu yang bisa di-replace atau diganti, tapi warna juga bisa. Ya. Jadi gimana nih? Yuk kita kerjakan ya. Nah, teman-teman harus hati-hati dalam menjawab satu soal. Kalau dia merubah format ininya, mapnya, berarti teman-teman jangan langsung ubah di sini. Soalnya nanti kalau kita langsung ubah di sini, ternyata ada pertanyaan lain yang membutuhkan map original ini, nanti kan gawat. Ya kan, teman-teman harus download lagi yang dari soalnya di link ya kan. Nah, jadi ini teman-teman bisa move or copy, kita create a copy dulu. Ya, jadi namanya di sini map 2 misal. Nah, karena kita mau hitung berapa sih jumlah sel yang warna hijau, ya. Nah, ini bisa kita hapus dulu. Ini saya agak mundur dikit. Oke. Nampak ya teman-teman ya. Nah, jadi sekarang kita mau hitung nih hijaunya berapa. Nah, paling gampang supaya hijaunya bisa kehitung berarti kan ini ya, 1 1 1 1 gini kan, baru tinggal di sum atau di jumlah. Nah, jadi
kita pakai cara tadi. Tapi sebelumnya teman-teman, warna hijau ini ya, legend ini, hati-hati di sini ada warna hijau yang ada di ujung-ujung. Nah, teman-teman harus tahu ada yang namanya border kan. Jadi kadang kita kalau buat tabel, kita suka buat gini ya, border ini kan. Nah, border ini atau garis ini, garis border ini, batas ini, itu merupakan format juga ya. Jadi supaya lancar, kita hilangkan dulu semua bordernya. Ya. Nanti kalau kita langsung eksekusi, bordernya nggak kita hilangkan, nanti yang di bagian border itu dia semua nggak ke detect. Karena dia bacanya kan green yang tanpa border. Ya. Jadi ini saya hilangkan dulu, no border. Oke. Lalu kita eksekusi. Kita block. Ya. Map ini, Ctrl H. Nah, kita pilih find what. Apa yang kita find? Biasanya kan gini kan, huruf A jadi S gitu. Tapi ternyata bisa juga nih. Nih, choose format from cell. Jadi kita disuruh choose, kita ambil green. Oke, kita ganti jadi 1. Kenapa 1 kok? Supaya nanti semua satu tinggal kita jumlahin. Ya, habis itu kita replace all. Dia Nah, ini punya sebelumnya file kita blok dulu ya. Oke, nah teman-teman bisa lihat ya, tuh langsung berubah dia. Nah, all done, we made 434 replacement. Nah, berarti sebenarnya jawabannya itu ada 434 sel. Ya, jadi kita bisa jawab sum dari ini. Oke, total ada 434 sel yang berwarna hijau. Seperti itu. Oke, gimana? Yang bagian ini ada yang ingin bertanya? Mungkin teman-teman baru tahu juga kali ya. Saya juga baru-baru tahu juga sih sebenarnya. ada cara lain kok, Ah, gimana? saya nemu pakai cara get.cell, Apa Pak? Maaf. pakai cara get.cell di name manager. Oh, ada ininya ya Pak ya, settingannya lagi ya. Eh, pakai rumus juga sih, pakai fungsi juga. Oke, oke, oke. Boleh Ketemu Pak, di mungkin. YouTube. Oke, sip. Boleh nanti mungkin Pak, kalau kita ada waktu, boleh ini mungkin ya. Kalau Pak Fauzi berkenan, boleh sharing ya Pak ya. Mungkin Oh, nanti saya coba buatin apa namanya PDF oke, mungkin atau tutorialnya dikit. sip Pak. Ah, nggak apa-apa, nggak usah sekarang, kita workshop Ta- dulu. Tapi cara tapi cara Mas lebih cepat sih, lebih cepat. Oke, ya. Sip Pak. Jadi teman-teman gitu ya, banyak banyak jalan menuju Roma. Jadi banyak cara juga nih untuk menyelesaikan. Tidak ada batasan, tidak harus ini, tidak harus itu. Cuma yang namanya kalau kompetisi ya teman-teman, kita kan mau usahakan jawabannya benar dan cepat. Ya. Gimana kalau teman-teman lain ada ini? Ini Pak Nixon ya, ada angkat tangan, silakan Pak. Ya, tadi coba kembali ke Maps lagi, Maps 2. Oke, ya Pak. Saya masih bingung. Itu tadi kenapa kita hilangkan border ini tadi ya? Gini Pak. Oke, coba ya kita ini ya teman-teman ya. Kenapa harus dihilangkan bordernya? Ini seandainya saya balikkan ke normal kan kayak gini ya. Iya. Ini. Oke, anggap kita mau replace nih warna hijaunya. Di Ctrl H Oke. kita ambil ini. Ya, teman-teman ya. Kita clear dulu. Format ini. Kita ganti 1 ya. Oke, kita blok. Kenapa harus diblok dulu? Supaya dia nggak baca satu sheet ini teman-teman. Kan rame banget kan selnya nanti jadi nge-lag. Jadi lambat. Jadi kita blok dulu nih. Coba kita replace. Nah, ini nih Pak Nixon. Kita bisa lihat hijau yang ada border itu tidak terdetek. Karena format yang kita mau ubah itu yang tanpa border, Pak. Gitu. Oke. Ya, Nah, Pak. makanya dia jadi gini kan. Yang samping-sampingnya ini semua nggak kedetek. Nanti jawaban kita salah. Cuman di Nah, tengah aja dibaca berarti ya. benar, yang benar-benar murni warna hijau ini tanpa border gitu. Makanya kenapa bordernya dihapus dulu, ya, Pak ya? Oke, lalu kedua saya pertanyaan Pak. Tadi Oke, saya masih silakan. bingung. Hmm. Cara muncul angka 1 di mana tadi caranya? Oh, gini Pak, saya ulang ya. Ya. Oke, jadi ini kita Ctrl H atau replace. Nah, di sini Pak, di replace with-nya ini Pak. Jadi warna hijau kita replace jadi 1. Gitu. Nggak muncul kotak dialognya kok. Oh, nggak muncul ya? Oke. Oke. Ya. Pantas nggak kelihatan tadi. Oke. Nah, kayak gini bagus ya Pak Nixon sama tadi siapa ya tadi? Thank you ya, langsung kasih tahu aja.
sebentar ya. Teneng. Oke, coba kayak gini ya. Coba saya tes dulu, udah muncul Excel-nya? Excel udah. Oke, thank you. Ini saya ulang ya, jadi gini. Kita Oke. blok, Ctrl H. Oke, sekarang muncul, Pak. Muncul. Oke, sip. Mantap. Oke, ini kan tadi kan kita choose format gini ya. Oke, saya ulang ya, teman-teman ya. Iya. Ini kan awalnya gini. Gak apa-apa ya, kita pelan-pelan. Nih, di sini ada choose format from cell. Jadi yang mau kita ubah itu kita bisa ternyata format itu bisa diubah, teman-teman. Jadi ini kita tekan green-nya. Nah, ini kan jadi kayak gini kan nih, green ya. Iya. Nah, kita ganti dia angka 1. Kenapa 1? Mau 2 juga boleh, nggak apa-apa. Cuma 1 itu biar lebih enak aja di sum. Ya. Lalu kita jangan lupa kita blok ininya semua. Nggak di blok langsung replace all juga boleh sih, teman-teman. Cuma saya nggak mau nanti nge-lag kan. Jadi dia nanti ngebaca satu workbook atau satu sheet ini kan. Jadi saya blok ini, kita replace all. Oke, dah. Oke, nih, dapat. jadi totalnya 434 ya. Kalau mau lebih yakin, teman-teman sumkan aja. Sum ini. Ya, sebenarnya banyak cara seperti yang dibilang Pak Fauzi tadi, ada juga namanya pakai VBA, Visual Basic ya. Jadi banyak cara, tapi kalau kita mau mengandalkan Excel-nya aja seperti ini, harusnya lumayan efisien. Ya, teman-teman. Gak pakai VBA sih kok, cuma pakai rumus, tapi kita bikin rank gitu di name manager. Oke, oke. Nah, yang ini jujur saya belum terlalu tahu juga nih Pak Fauzi. Nanti mungkin boleh ini ya Pak ya, kalau ada waktu kita coba sharing ya Pak ya. Nah, ini kan seru nih, jadi kita saling belajar ya. Oke, gimana teman-teman? Ada lagi? Thank you. Oke, oke. Sip Pak Nixon. Yang lain, oke? Nah, jadi gitu ya teman-teman Oke. ya. Oke, sip. Terima kasih. Kita lanjut. Oke, ini karena nggak bisa kita lanjut. Nah, ini. Nah, nomor level 1 ini ya teman-teman, saya cek itu kan nggak sulit, tapi banyak sekali teman-teman peserta yang miss gitu. Jadi ngambil live-nya itu semua 3. Padahal kan di sini ada karakter yang dituju ya. Jadi yang ini kan kalau kita mau pakai manual kan sebenarnya gampang aja ya. SO, ini PR, ya kan. Ini M, boleh aja. Ya. Cuma karena kita mau belajar ya, di situ di sini ada rumus yang namanya left. Ya. Jadi di sini for first question we want to extract a certain number. Oke, intinya dari kata-kata ini kita mau ambil dari sebelah kiri berapa karakter. Jadi ini contoh 3 karakter mau diambil dari filtro, berarti jawabannya kan fill ya, FIL. Nah, kita bisa pakai rumus left. Harusnya teman-teman udah familiar, ada left, mid, right. Ya, sesuai namanya left berarti diambil dari paling kiri, berarti dari F ini diambil kiri sini ya, teman-teman. Kalau mid, berarti dia bisa ini nih, tergantung teman-teman mau mulainya dari I-nya, dari F-nya juga bisa, dari R-nya juga bisa. Ya, kalau right berarti dari kanan. Ya, jadi ingat teman-teman, rumus Excel itu tidak akan jauh pengertiannya dari bahasa Inggrisnya. Ya, jadi kalau teman-teman ketemu nih, misalnya rumus sum if, berarti kan sum itu menjumlah, if itu kriteria tertentu, berarti kita menjumlahkan yang kita mau dengan kriteria tertentu. Kalau sum kan semuanya dijumlah. Ya. Oke, maka rumusnya left, ambil karakternya ini. Charge-nya ini adalah berapa karakter yang mau kita ambil dari kiri tersebut. Ya. Berarti karena ini dia mintanya 2, tekan aja 2. Ya, berarti dia akan ambil 2 karakter dari kiri. Berarti SO jawabannya kan. Ya, ini. Nah, biasakan teman-teman kalau ngerjain ini ada example rumus yang udah teman-teman buat di paste aja di sini. Nah, ini kan jawabannya sama kan? Ini kita ulang. Nah, berarti kemungkinan jawabannya benar itu agak lebih tinggi. Ya, habis itu deh tinggal teman-teman terapkan. Ya, jadi ini aleatorio dia minta 2 aja berarti jadi AL. Ya, Indereto dia minta 4 berarti jadi indi. Ya, teman-teman ya. Kalau right sedikit itu dari kanan. Jadi kalau ini nih. Ya. Di sini media diambil 1 dari kanan berarti A. Di sini aret ya 4 karakter dari kanan berarti FRED. Gitu. Ya, jadi ini kadang berguna tuh kalau misalnya kita invoice misalnya ada 001, 002 gitu ya, terus ada nama
simbol-simbolnya gitu kan, misalnya PT Aceh, PT Microsoft Excel Competition. Nah, jadi misalnya kita ini nih mau ambil ininya, ini sedikit advance ya teman-teman, M, E, sama C-nya. Biasa kan kalau nama apa singkatan supplier atau customer kan gitu kan. Jadi singkatannya itu MEC. Nah, ini sedikit advance sedikit saya tambahin, kita bisa padukan dengan rumus search. Ya, search itu artinya mencari kan. Berarti kita cari karakter apa yang mau ditemukan. Ya, jadi ini contoh. Di sini kan kita bisa lihat nih, ini ya teman-teman ya, sedikit pengembangan supaya logical thinking kita nambah. Di sini kita mau ambil M, E, C-nya kan. Nah, kita bisa lihat sebelum setiap huruf yang mau kita ambil ini, dia ada spasi sebelumnya. Ya, berarti spasi ini ya bisa jadi delimiternya untuk kita cari. Jadi setelah spasi itu yang diambil. Ya, jadi di sini contoh ya, search, find text. Nah, find text apa yang mau kita cari? Kan spasi ya. Kalau spasi itu kan petik, spasi, petik. Ya. Within text, berarti teks apa nih yang mau dicari? Ini. Ya. Start number berapa? Kita start dari 1. Nah, maka dapatkan 3. 3 itu apa? 3 itu adalah karakter ketiga itu spasi. Ya, jadi spasi itu juga termasuk karakter, teman-teman. Jadi kalian bisa lihat di sini P, T, 1, ini juga 1. Ya. Jadi ada 3. Jadi nanti kan kita bisa ambil yang setelah 3, yaitu 4. Oke, tapi ini karena ada 3 huruf yang mau kita gabung, jadi kita bisa search lagi. Oke, ini saya kunci. Oke, tapi start number-nya jangan dari 1 lagi, tapi dari ini. Ya, 3 ini tambah 1. Jadi dia mulai search-nya itu nggak dari karakter ketiga, tapi karakter setelah 3. Karena kalau kalian mulai dari 1, ya dia bacanya 3 lagi. Ya kan? Jadi setelah 4 kan berarti setelah ini ya, dari M ini dia mulai dia akan cari spasi sampai ke sini. Ya. Berarti kan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Harusnya jawabannya 13. Jadi karakter ke-13. Lanjut. Yang seterusnya juga tinggal tambahkan yang setelah 13. Berarti kan ke-14. Nah, barulah fungsi mid tadi kita pakai. Kalau tadi kenapa left nggak bisa dipakai? Karena kalau left kan dari kiri. Sedangkan kita mau ambil yang dari tengah-tengahnya ini, teman-teman. Ya, sorry ya teman-teman ya kalau agak melenceng dari ini, tapi saya ingin sedikit berbagi. Mungkin ini lebih kena ya di kehidupan kerja kita. Nah, kita bisa pakai mid. Ya, teks yang mau dibaca ini. Ya kan? Start number berapa? Nah, ini dia gunanya search tadi. Jadi kita tahu dia start number 3. Tapi ingat 3 tadi kan spasi. Setelah spasi yang mau kita ambil. Jadi 3 plus 1. Jadi yang 4. 6 charge-nya yaitu 1. Ya, karena kita mau ambil 1 karakter aja. Ya, M tadi. Nah, nah baru untuk menggabungkan, teman-teman udah pelajari dari itu ya. Text join boleh. Atau kalau tanpa delimiter, pakai concat aja, teman-teman. Concat. Dah, dapat. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang lain, PT season 1 dunia misalnya. Oh, ininya saya ini ya. Saya kunci pula bentar ya. Ini nggak boleh dikunci supaya bisa dibaca ya ke bawah. Nah, seperti ini. Ya, teman-teman. Nih, jadi dapat deh. S-nya dapat, S-nya dapat, D-nya dapat. Kayak gitu. Jadi mungkin banyak ya hal lain ya yang berhubungan dengan mid, left, right ini. Nanti teman-teman bisa pakai. Jadi kan lumayan membantu ya kalau memang datanya cuma 1-2. Saya juga nggak fanatik rumus sih. Jadi kalau misalnya cuma 1-2, misalnya kita buat kayak gini nih. Kita cuma perlu buat 3 urutan kan, number. Ya pakai 1, 2, 3 aja. Tapi kalau mau diginiin sih boleh juga ya. Cuma maksudnya nggak harus semua kan dirumusin. Jadi kalau kayak gini memang datanya simple ya dibuat manual aja lebih cepat.
Tapi kalau memang datanya lebih banyak, kompleks, dan mau dipakai-pakai terus lagi, lebih baik kan pakai rumus seperti ini. Ya, teman-teman ya. Sedikit tambahan supaya lebih kena dalam penggunaan di real life. Oke? Oke, untuk level 1 masih ada masih ada pertanyaan teman-teman sebelum kita lanjut? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke, level 2. Nah, ini. For this question, we have a 10 number in the numbers. Oke, jadi dia punya 10 angka di dalam ini ya, teman-teman. Tapi dia nggak bisa langsung dipakai karena di dalamnya ada delimiter atau pemisah. Nah, pada saat angka ini dikasih pemisah, seperti ini kan tanda strip. Ya. Itu jadinya angka itu udah bukan angka lagi ininya, teman-teman. Dia jatuhnya teks. Ya, dia bukan number lagi. Sehingga kalau teks kita misalnya kali 1 kayak gini kan. Misalnya ini 41. Kalau ini dikali 1 kan dia muncul hasilnya diri dia sendiri. Tapi kalau dia ini teks misalnya 41 gini kan. Nah, dia kan pasti jadi tidak bisa ngebaca karena ini bukan number ya, teman-teman. Nah, gini. Nah, jadi sedikit tips sebelum masuk. Misalnya nih teman-teman dapat data dia kayak gini. Ya. Terus ini kan angka tapi jadi teks dia karena depannya ada ini. Ya, jadi kalau teman-teman misal mau pakai ini misalnya satu ininya 2000. Nah, ini bisa ya. Tapi kadang ada yang nggak bisa, teman-teman ada caranya seperti ini. Ini sedikit tips ya. Jadi teman-teman klik aja satu di mana, teman-teman giniin. Ini kita paste special multiply. Ya. Jadi saya suka kayak gini nih kalau datanya misalnya dia harusnya number, tapi misalnya kita ekspor misalnya dari accurate atau apa, dia nggak number, kita bisa gini. Kita satu ini dikali sama teks ini yang merupakan number. Tuh, dia jadi modenya number. Ya, teman-teman sedikit tips. Nah, lalu gimana ngerjain ini? Nah, ini hint yang seperti saya bilang pas technical meeting yaitu pakai rumus text split. Nah, ini dia nih. Kita pakai rumus text split. Teks itu adalah teksnya, split itu kita pisahkan teksnya. Nah, memisahkannya dari apa? Dari delimiter atau penghubungnya. Di sini kan dia pakai strip ya, teman-teman. Jadi text split, teksnya ini ya, kolom delimiternya yaitu strip ini. Ya, teman-teman ya. Oke. Nah, maka kita ketemu deretan angka ini ya. Ini kan sebenarnya deretan angka ini yang sudah dipisah per sel. Nah, kalau misalnya kita mau buat seperti ini kan kita pakai text join tuh, masih ingat ya? Jadi text join, delimiternya ini, ya kan? Include empty cell, ini di ini. Tuh, ya. Terus dari ini mau kita pisah dia per sel pakai text split. Gitu. Nah, teman-teman kalau yang nggak ada text split, pakai ini tadi, text to column ya. Seandainya teman-teman nggak ada ya. Jadi di sini ada data, text to column. Oke, kita bisa delimited pakai minusnya. Ya, minus. Nah, seperti ini. Ya, jadi text split ini cuma ada di Microsoft 365, teman-teman. Jadi kalau teman-teman memang rasanya banyak memakai ini, agak baik sih, cukup baik sih saya sarankan untuk update ke 365 ya. Oke. Sekarang yang pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah jumlahkan dua angka terbesar. Nah ini, biasa kalau angka terbesar kan kita udah sering ya pakai rumus max. Ya, max. Nah, tapi kalau dua angka terbesar gimana? Nah, ada rumus yang namanya large, teman-teman. Large. Ya, benar. Large. Nah, berarti kalau ada large, logika kita kan jalan. Berarti ada temennya kan, yaitu small. Ya, tapi small di sini nggak pakai, dia minta dua angka terbesar. Nah, large itu gimana cara pakainya? Nah, ini ya, ini saya akan coba rumus, tapi nanti pasti akan gagal. Kenapa akan gagal nanti kita pelajari. Jadi large kita ambil array-nya atau range-nya, berarti dia akan baca nih teman-teman dari range ini angka berapa sih yang paling besar. Nah, di sini ada K-nya. Nah, ini dia teman-teman. Kalau yang terbesar kan berarti yang pertama. Nah, tapi ini kenapa 6? Nah, ini tadi
teman-teman ingat, ini X. sengaja ya saya ginikan supaya teman-teman lebih ngeh. Ingat di sini. Di sini itu kan bentuknya teks. Jadi pada saat X-nya. teksnya di split, dia tetap jadi teks. Iya. Lalu gimana? Jadi Apa teks, yang ya. mesti dilakukan? Ya, Pak Boji, benar. Jadi yang kita harus lakukan adalah seperti yang tadi saya bilang di awal. Kita bisa manipulasi dia dengan kali 1. Nah, jadi pada saat dia dikali 1, angka itu yang teks, kalau dikali 1, dia akan kembali menjadi angka. Jadi dia kayak ingat kembali lah kampung halamannya kalau jati dirinya adalah angka, ya kan? Kali 1. Nah, jadi kayak gini nggak apa-apa. Nanti kalau ini di mode general kan sama. Baru rumusnya jalan, teman-teman. Ya. Nah, dia minta tadi, ingat. Dia minta 2 nomor terbesar. Berarti lux yang pertama, lalu lux yang kedua. Ya. Oke, selesai dapat. Jadi urutan pertama yaitu nilainya 90. Ini. Ya. Yang kedua terbesar yaitu 70. Soalnya minta di sum ya, dijumlahkan. Berarti ini tambah ini. Dah, teman-teman terapkan ke semua soal game. Nah, dah ini tinggal di copy. Ya, copy paste value boleh. Dah. Ya, harusnya nggak sulit teman-teman, tapi ingat tadi dalam memanipulasi datanya ini teman-teman, memanage datanya supaya bisa dipakai rumus tadi ya. Jadi kita text split, kita kali 1 supaya mengembalikan dia menjadi angka, baru kita pakai rumus. Nah, jadi teman-teman belajar ya, ada namanya lux. Ya, lux ini adalah apa beda lux sama max? Kalau lux yang 1 itu sebenarnya sama dengan max. Max itu kan nilai tertinggi. Ya. Tapi kalau lux dia bisa cari nilai keberapa tertinggi. Jadi kayak gini keduanya kan 70. Kalau ini contoh ketiganya 53 seperti itu. Ya. Jadi ini teman-teman berguna banget nih untuk teman-teman yang misalnya contoh nih yang kayak kemarin ya, yang nilai poin teman-teman kompetisi kan ada yang 1233, 1094 ini kan ngacak ya kayak gini ya misalnya 567, 89, si A, B, C, D. Misalnya ya, anggap ini datanya banyak. Jadi kita bisa pakai tadi. Siapakah juara 1? Juara gitu ya. 1, 2, 3. Jadi saya bisa pakai large, point, nama. Saya bisa pakai large. Kita cari ini, kita kunci. Kita mau cari nih. Yang nomor 1-nya, 2, dan 3. Gitu. Jadi teman-teman kalau ada, misalnya nih sales, penjualan. Ya kan? Penjualan bulan keberapa yang paling besar? Nah bisa pakai ini. 3 besar, pakai large ini bisa. Ya, 1, 2, 3, baru namanya tinggal kita pakai XLOOKUP. Nih, kita cari aja. Di sini, dia siapa nama. Ya, jadi ketemu deh, CDA. Ya, teman-teman ya. Jadi ini salah satu fungsi real test. Sedikit advance, tapi ada sedikit ya hal yang teman-teman harus waspadai kalau pakai rumus max, min, large ya. Itu kalau angkanya sama, teman-teman. Jadi ini contoh nih, misalnya si D juga dapat 1, 2, 3, 3. Nah, di sini dia akan otomatis nih. Ya. Juara 1, 2-nya jadinya si 1, 2, 3, 3. Si C. Ya, masa si C-nya 2 kali juara kan? Enggak ya. Nah, yang kayak gini nih, teman-teman harus hati-hati. Nah, makanya kalau dalam rule saya kan ada buat tiebreaker rule, masih ingat ya? Kalau mereka poinnya sama gimana? Nah, ini berarti nanti kita bisa kondisikan, biasanya jarang kan kayak gini, tapi kalau ada kita bisa kondisikan, nanti misalnya saya lihat timestamp-nya, ya, si C, ya, atau D yang paling cepat. Nah, seperti itu. Ya, jadi misalnya si C paling cepat kan, bisa aja saya ini kan, buat ini tetap 1, 2, 3, 3. Jadi saya buat aja di sini tambahan. Ya, ini saya pakai bantu. Baru saya XLOOKUP lagi. Ini untuk bantuan. XLOOKUP AG AE ini jadi AF ini. Nah, dah. Ini namanya bisa kita ambil ini. Nah, seperti itu. Ini nggak usah ditampilin, ini aja. Gitu. Ya, teman-teman ya. Jadi gitu. Bagaimana kita
mengkondisikan sesuai dengan yang kita mau. Tapi satu lagi teman-teman tipsnya, kalau teman-teman sudah ngerti formulanya, tetap saya sangat sarankan jangan istilahnya gini loh. Memang formula itu dipakai untuk membantu kita lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif karena kan rumus kan nggak human error kayak kita ya. Kadang kalau hitung manual kita salah. Tapi tetap teman-teman harus review ya. Jadi kayak tadi kan di review. Nah, kayak gini kalau ada yang sama gimana gitu. Jadi tetap perlu di scanning review. Ya, memang ada yang kita bisa langsung percaya aja sama rumus, ada yang baiknya kita review. Ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Kalau misalnya kita mau cari yang lebih rendah, terendah, nanti ada soalnya juga kita bisa pakai small. Penggunaannya sama, tapi rumusnya aja namanya small. Ya, contoh ini small. Nih, 567 yang terendah. Kalau small yang kedua, itu berarti yang terendah kedua. Ya, gitu. Oke, teman-teman. Yang level 2 cukup jelas. Ada yang ingin bertanya, silakan. Ini Pak Nixon angkat Saya- tangannya, silakan Pak. Ya, kembali tadi yang text split. Oke. Mana Pak? Oke, coba yang keempat satu tadi itu. Ini. Oke, itu kalau misalnya kita gunakan text column, Ya. tinggal text split itu kalikan satu gimana caranya itu? Oke, kalau teks to kolom ya Pak ya. Nah, boleh Ya. Pak. Oke, ini ya, ini saya pinjam. Ini saya taruh sini aja ya. Teman-teman siapa tahu ada yang butuh kan. Siapa tahu ya, saya taruh di AP. Nah, kalau kayak gini Pak Nixon. Ya. Nih ya, ini saya ambil langsung semua aja ya. Supaya nggak ini. Izin. Taruh sini. Oke. Ini Pak Nixon berarti belum 365 ya ininya Pak ya? Belum. Oke. Nggak apa-apa Pak. Nanti kalau ada kesempatan bisa di-upgrade. Jadi Oke. ini text to column, delimited. Kita pakai strip, finish. Oke, maka kan jadi seperti ini ya. Ini jangan bingung kayak gini, tinggal di general. Nah, kalau pakai text to column, Pak, kabar baiknya dia langsung otomatis jadi angka, Pak. Jadi nggak perlu dikali satu. Kalau Tapi kita las kalau bukan bermasalah nanti ya. kenapa? Kalau las nanti bukan bermasalah, las nanti hasilnya dia 6 hasilnya enggak ya? Nggak ada masalah, Pak. Karena ini kan dia udah jadi angka. Coba ya, kita coba ya. Large, Boleh. ini, 1, large, ini, 2. Oke, nggak ada masalah, Pak. Bisa. Oke, siap. Ya. Tapi ingat Oke, Pak, kalau gitu. yang seperti saya bilang di awal, kalau seandainya dia nggak teks, ntar ya Pak ya, ini saya inikan dulu. Oke. Kalau misalnya dia nggak teks, Bapak bisa pakai cara seperti ini. Ini contoh ya, misalnya ini. Ini saya ginikan ya teman-teman, contoh. Sehingga pada saat kita pakai rumus large, ini kebiasaan nih saya kunci ya, ini harus di... Ini. Oke. Nah, kalau misalnya kayak gini Pak Nixon, misalnya datanya ada yang ini, ya, ini kan kebetulan dia bisa nih, tapi dia nggak kebaca nih nanti, Iya. takutnya yang teks. Jadi kayak gini caranya teman-teman tadi. Ini satu, tekan aja satu di sembarang, terus ini datanya di blok. Teman-teman bisa di sini ada paste, ya, paste spesial di sini kan, ya, paste spesial. Lalu di sini pilih multiply Pak, ya, values multiply. Jadi dia mengkalikan angka yang kayak teks ini, ya, dengan satu sehingga dia balik semua jadi angka gitu. Oke. Nah itu tipsnya Pak. Jadi nggak perlu kayak gini tadi satu-satu ini diganti gitu ya. Ini 89 misalnya nih. Ini contoh kalau dia nggak ini ya teman-teman nggak angka, nah bisa diubah. Bisa Coba pakai teks cara multiply dari mana? Kenapa? Dari teks multiply gimana tadi? Cara teksnya multiply. Ini Pak. Coba. Nih. Nah ada shortcutnya teman-teman nih. Tekan ALT plus E plus S, ya, nanti kayak gini. Di satu kita copy dulu, ini kita blok, ALTE S, nah di sini ada values multiply. Jadi bisa dicoba ya Pak Oke. ya. Ya. Gitu. Oke, thank you. Oke, sama-sama.
Oke, teman-teman. Eh, Bu Rina Susanti ya. Silakan, ada angkat tangan. Pak, Ya, cuma gimana mau Bu Rina? mastiin tadi tadi untuk jadikan teks ke number berarti angka Hmm. satunya tetap angka satunya juga harus diblok ya kan? Oh, enggak harus sih Bu. Jadi satu ini cuma minjem aja sih Bu. Kayak gini, ya kan? Kita blok data yang mau kita ini, baru pakai Hmm. paste special value multiply. Dah, itu aja Bu. Satunya nggak usah terblok kok. Habis itu satunya kan cuma numpang aja kan, pinjam. Dah, hapus aja. Gitu. Itu. Oh, Jelas Ibu Rina? oke. Oke ya. Nah, ini pasti kalau teman-teman ya yang kerja di banyak accounting, misalnya kalau pakai data gitu ya. Misalnya saya sering banget sih dari klien misalnya ambil data accurate. Itu biasa ada tuh yang dia harusnya number tapi tidak ke detect number. Pada saat kita sum dia nggak bisa. Ini cara cepatnya seperti itu teman-teman. Ya, sedikit Excel magic supaya membantu lebih efisien. Oke. Ya teman-teman ya nggak apa-apa ya agak mencong-mencong dikit tapi memang tujuan saya adalah lebih ke supaya teman-teman lebih efisien di pemakaian Excel-nya ya. Oke. Oke, ini Pak Nixon masih angkat tangan masih mau tanya atau ini Pak? Oke, sorry tadi yang text join itu, tadi yang multiply itu, satu tuh Ah, untuk apa tujuan dari satu tadi ya? Gini Pak, satu itu supaya dia mengkalikan teks tadi ke dirinya sendiri. Gini Pak, kalau Bapak kali dua nanti kan gini ya Pak ya, izin ya. Ini dua nih, kalau kita Oke. multiply dua kan nanti angkanya berubah Pak. Benar nggak nih? Jadi dikali dua. Padahal kan tujuan kita cuma men-trigger supaya teks ini menjadi angka. Gitu teman-teman. Jadi kalinya Oh, oke satu. oke. Di-trigger Mengerti gitu Pak. mengerti. Tuh. Jadi kita trigger Makasih ya. supaya, ya sip, nggak apa-apa Pak Nixon ya. Jadi supaya Ya. tadi ke trigger, dia tidak berubah angkanya. Jadi 72 tetap 72. Tapi formatnya teman-teman. Gitu. Daripada kita hapus satu-satu Oke. supaya jadi number, langsung pakai cara Excel Magic-nya gitu, dikaliin satu. Sip. Oke. Ada lagi Pak Baril. Tadi kayaknya Pak Julianto ini juga ya mau, kayaknya saya lihat nyala-nyala gitu, mungkin silakan Pak kalau mau. Pak Baril izin saya mute ya. Tadi ada Pak Rizky atau Pak Julianto, silakan Pak, nggak usah malu-malu, tanya aja Pak. Oke. Ya gimana Pak Rizky? Kalau kita udah nerapin trigger satu untuk memastikannya pasti bisa pakai number ya untuk pastikan sudah berubah atau enggak gitu ya. Gimana Pak? Misalnya, Maaf. misalnya kita kan sudah pakai kali satu ya untuk mastiin Hmm. aja nih udah berubah atau enggak, berarti kita bisa pakai is number ya. Iya, boleh is Ah, number boleh Pak. Jadi maksud Pak Fauji gini ya teman-teman. Jadi kita uji apakah dia sudah angka atau belum pakai ini is number. Jadi kalau dia sudah true, berarti benar dia ini angka, ya. Oke. Gitu. Tapi kok kayak gini kan, nah false artinya dia bukan number, gitu teman-teman ya. Jadi kalau kayak tadi ini, misalnya kita belum kali satu nih teman-teman, ya. Coba ya kita uji ya, bisa nggak ya is number? Nah dia false. Padahal kelihatannya Ya, angka, false. tapi ternyata dia tidak angka. Itu hati-hati X. teman-teman. Ya. Ya, sip. Makasih Pak Fauji ya. Oke. Oke, kalau gitu kita move ke ini level 3 ya. Nah, yang ini agak sedikit ribet nih teman-teman ya. What is the column number corresponding to its reference below? Jadi A jadi 1, B jadi 2, C jadi 3 ya. Berarti kalau Z jadi berapa teman-teman kalau Z? 26. 26 ya. Nah, oke. Cuma yang jadi masalah teman-teman di sini, kita bisa lihat ya, kalau di sini kan E nih. Ya, E itu kan berarti A, B, C, D, E 5 ya. Nah, kalau dia Z 26, ini nggak bisa langsung diisi nih, ya kan? Nah, tapi kalau yang AB gini gimana? Nah, kalau AB ini teman-teman kan habis A, ya kan? ABC sampai Z, Z kan 26. Habis Z kan dia ke AA kan teman-teman. AA berarti 27, AB berarti 28. Ya, ini. Nah, jadi bagaimana nih cara kita memanipulasinya?
Paham ya teman-teman? Nah, ini bisa dilihat dari sini nih teman-teman. Coba lihat ya di sini. Nah, setelah Z kan AA. AA, AB sampai AZ, habis itu lanjut ke BA ya kan? Seperti itu ya. Jadi yang dia tanya itu kolomnya itu berapa ininya? Nilai angkanya ya. Nah, jadi ini kita bisa pakai ya yang namanya ini teman-teman. Pertama kita harus splitkan dulu ya. Jadi kita splitkan. Nah, splitkannya pakai apa? Karena di sini tidak ada delimiter atau penghubungnya tadi. Kalau kayak gini kan ada nih pakai strip kan. Karena ini nggak ada, jadinya agak sulit kita pakai text split. Jadi kita bisa pisah-pisahkan pakai yang tadi, yang di level pertama yaitu mid ya. Jadi kita bisa lihat di sini kata-kata kan dia nih ya ada yang 4 ya teman-teman ya. Ada yang 4. Nah, ada satu rumus untuk tahu di dalam sel itu ada berapa karakter di dalamnya teman-teman, yaitu rumus len. Ya, len. Nih, jadi kita tahu nih, di tulisan E19 itu ada 3 karakter, 3 huruf. 3 karakter ya, jumlahnya ada 3. Contoh kalau saya buat nama saya Androni, ANDRONI 7. Ya, kalau misalnya saya buat nama Fauzi misalnya, kan 5. Mak Nixon 6 ya kayak gitu. Jadi ada rumus yang namanya len, teman-teman. Nah, jadi kalau mau tahu ada berapa totalnya, kita bisa lihat dari sini. Nah, ada 3. Nah, yang paling max adalah 4 ya. Jadi ada 4 karakter. Artinya kita bisa pisahkan dia ya menjadi 4 sel maksimalnya. Ya. Jadi kita bisa buat di sini 1 2 3 4. Kita pakai rumus mid tadi, teman-teman. Mid. Nih. Oke, kita kunci G-nya saja ya. Kenapa? Supaya nanti pas diterapkan di 115, 116 itu bisa dipakai ya. Start number yang atasnya. Ya, berarti kan kita mau ambil start number 1, 2, 3, 4. Makanya kenapa kita harus tahu dia maksimalnya ada berapa. Ya, ini kita kunci 112-nya. Cara ngunci tekan F4 ya, teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman yang harus pakai Fn, berarti Fn F4 menyesuaikan. 6 charge-nya semua 1. Kenapa 1? Karena kita mau 1-1. Nah, jadi deh seperti ini. Oke. Nah, udah terpisah. Nah, sekarang yang jadi masalah, teman-teman, kalau dia kayak satu hurufnya ini, yang hurufnya itu cuma di karakter pertama, ya gampang aja kan? Nah, tapi kalau dia kayak gini nih, AB, AJ. Nah, ini kan yang agak sedikit ribet. Ya. Jadi, ada berbagai cara sih, teman-teman. Jadi, yang pertama, saya juga baru terpikir nih, baru aja di sini terpikir, teman-teman bisa buat database dulu. Jadi A, B, C, D, seperti ini ya. D, E, F. Ini sampai Z. Oke. Baru A itu kan 1, B itu 2 ya. Berarti tinggal plus 1. Nah, lalu kalau dia nanti AB gimana? Nah, itu dia tuh. Kalau nanti dia A, B, berarti kita tinggal search aja. B itu kan 2. Ya kan? Kalau dia sudah melewati 1 ini, A gitu, berarti kan dia plus 26, teman-teman. Ya. Tapi yang jadi masalah kalau teman-teman pakai cara ini, kalau misalnya dia jadi F, misalnya ya ini teman-temannya, FA1 misalnya. Ini kan ribet banget kan. Berapa kali? 26 dia harus, ini teman-teman, dikali. Ngerti ya maksudnya teman-teman ya? Kalau udah FA kan berarti sudah melewati AA, BA gitu ya. Berarti udah berapa kali 26. Jadi ada satu rumus yang mungkin teman-teman jarang dengar, tapi ada, yaitu rumusnya kode. Ya. Kode ini apa sih? Kode ini adalah mengubah karakter menjadi kode ASCII. Jadi gini teman-teman, ini saya bukan ini ya sarjana IT atau komputer, tapi pemrograman komputer yang zaman dulu itu kan kalau teman-teman tahu ya itu kan dia lebih kompleks kan, lebih tidak seefisien yang sekarang. Jadi ada namanya code ya. Jadi dia membaca karakternya itu diubah menjadi angka atau angkanya itu menjadi karakter. Kalau teman-teman tahu
bahasa pemrograman komputer yang paling pertama itu kan 101010. Jadi kurang lebih seperti itu. Excel recall back atas hal Benar. itu, teman-teman. Ya. Jadi kita tahu kalau dia huruf A, B, C itu ada, teman-teman. Ya, A itu dia 65 kodenya. Ya. Jadi makanya kenapa di sini setiap hasil code kita harus kurangin 64. Ya, supaya bisa start dari A-nya. Gitu. Ya, jadi A ini ya contoh ya teman-teman, code. Kalau saya huruf A ini kita kodekan, dia kodenya 65. 65 ya, kebalikan dari code yaitu char. Nah, 65 itu karakter, char itu karakternya itu disimbolkan A. Gitu. Ya, mungkin yang ini teman-teman di dalam penggunaan kita sehari-hari mungkin jarang dipakai, ya nggak apa-apa. Tapi sama-sama belajar ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang mau ikut MEWC. Nah, itu yang ini penting banget. Karena kadang dia suka pakai kode sama char. Ya. Oke. Jadi di sini kita udah ketemu nih rumusnya. Code. Sebentar teman-teman. Oke. Code dari hurufnya. Nah, kalau seperti ini kita udah bisa terapkan ke semua. Ya. Kita masukkan nih. Pasti jawabannya ada yang benar, ada yang tidak. Ya, kenapa? Kenapa ini salah? Karena di sini AB, teman-teman. Nah, kalau dia cuma A doang, ya benar jawabannya. Tapi karena di sini ada B-nya, nah ini dia. Jadinya agak ribet. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah ini. Kita harus pisah dulu. Ya, teman-teman, yang ini mungkin agak mulai sedikit rumit. Tapi pelan-pelan ya, kita latih logika kita. Ini boleh saya ini dikit ya, supaya lebih nampak. Nah, di sini kita bisa, ini saya hapus saya dulu ya. Kita bisa pakai rumus yang is number tadi, yang dibilang tadi Pak Fauji. Jadi karakter kedua ini kita uji. Kalau dia number, oke, kalau dia angka, berarti kita cukup baca chord dari yang pertama saja. Tapi kalau dia kedua, ya kedua ini dia misalnya gini B, dia juga huruf, mau diubah jadi chord, berarti B ini kita ubah jadi kode. Terus sebelumnya kan A nih, berarti plus 26. Ya, karena kan habis dari Z ke AA. Berarti kan 26 ke 27 kan. Baru AB 28. Ya, jadi kita mengkonstruksi logikanya seperti itu. Jadi kita buat aja dulu. Yang kedua ini is number. Ya, is number. Yang kedua. Oke. Nah, cuma hati-hati di sini teman-teman. Seperti yang saya sudah ajarin tadi. Kenapa semua false? Karena ini semua pada saat kita tarik pakai mid tadi masih statusnya teks, bukan angka. Makanya supaya kita mudah tahu dia ini number atau enggak, teman-teman rumusnya ini tinggal dikali 1. Nah, tadi ya ingat ya teman-teman, saya udah jelaskan panjang lebar kenapa dikali 1 untuk men-trigger. Tuh. Nah, dia kembali deh ke formatnya. Nih, 1, 5. Kalau B kan memang bukan angka, jadi dia false. Ya. Setelah dapat ini, barulah kita pakai rumus if. Karena jika, jadi ini kan, jika ini sama dengan true, kalau true artinya kita cukup baca, ya, mengubah karakter menjadi kode yang awalnya saja. Depannya Ya. deh. Iya, depannya aja benar. Jadi code ini jangan lupa dikurangin 64. Kenapa harus dikurangin 64? Jadi itu ada daftar SCII code. A itu startnya 65, teman-teman. Ya, jadi dia udah baku dari sana. Jadi harus selalu dikurangi 64. Ya. Tapi kalau misalnya dia ini false, ya, maka kita nggak usah tulis lagi false. Karena kan if itu kan 2 kriteria ya, teman-teman. Jika benar, jika salah. Berarti code kita ambil yang kedua. Ya. Code ini kurangi 64. Nah, jangan lupa plus 26. Kenapa plus 26? Karena dia udah ke level selanjutnya yang tadi AA, AB, ya kan? Sudah lewat dari A sampai Z 26 karakter di awal. Jadi kita plus 26. Ya. Oke, kita coba ya. Oke. Kita coba apakah benar?
Oke, gitu ya. Nah, yang ini teman-teman, saya ngerti mungkin agak sedikit rumit, nanti nggak apa-apa ya. Terus di dalam, kalau menurut saya pribadi, di dalam penggunaan Excel kita, jarang sih ada kayak gini di sehari-hari ya. Kita kerja atau kita kuliah pakai ini. Jadi ini nggak masalah ya, kita nggak terlalu tekankan. Kalau yang tadi kan kenapa saya tekankan, karena saya yakin benar pasti banyak dipakai. Jadi saya ingin sharing. Tapi kalau yang ini, saya pikir nanti teman-teman boleh ini ya, coba ulangi di recording supaya nggak terlalu lama. Boleh ya teman-teman ya. Tapi ada yang mau tanya nggak teman-teman? Mungkin ada tanya sedikit mengenai ini. Memang agak jarang dipakai, saya akui. Tapi ini untuk melatih logika kita juga ya teman-teman. Jadi bagaimana mengubah A itu jadi 1, B itu jadi 2 gitu. Jadi teman-teman tahu ada rumus namanya chord. Ya. Kalau untuk balik 5 ini jadi apa? Itu pakai char. Ya. Berarti supaya dia kembali jadi E, berarti harus ditambah 64. Gitu. Ya, jadi kalau untuk merubah dia jadi chord kurangin 4, mengubah dia menjadi karakter ditambah 64. Kenapa 64? Karena A itu 65, jadi satu step. Ya. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut ya teman-teman ya. Saya nggak sadar juga nih kalau jelasin terlalu detail bisa ini ya cukup lama. Oke, yang 4. Oke, yang 4 ini, for each question below, how many times does the request character appear in the provided text string? Nah, ini unik nih. Jadi di karakter ini teman-teman, kita nyari huruf J-nya itu ada berapa. Ya, jadi kalau kita secara manual ya teman-teman, di sini kan bisa nampak nih mana nih J, ini 1, ini saya kasih bold, ini 1. Ya, jawabannya 2. Tapi kan nggak mungkin kayak gitu kan caranya kan. Ya. Nah, kalau untuk pakai rumus, caranya gini teman-teman. Kita logikakan dulu. Tadi ingat ada rumus namanya len. Len itu adalah berapa jumlah karakter dalam satu sel. Di sini ternyata jumlahnya adalah 50. Ya, kalau teman-teman penasaran, hitung aja satu-satu, 1, 2, 3, nanti 50 kok. Ya, saya juga udah hitung sendiri 50. Nah, sekarang kan logikanya gini nih. Kalau kita mau hitung jumlah karakter J ini, cara paling logis atau singkat, banyak cara ya. Tapi kan bisa aja tulisan ini kita hilangkan semua J-nya. Oke. Kalau semua J-nya ini hilang, ya, kan jadi 48. Ya. Artinya jumlah J adalah berapa teman-teman? Berarti jumlah huruf J-nya 2, benar. Ya, teman-teman ya. Ngikut ya semua ya. Oke, nah jadi seperti itu logikanya. Jadi kita nggak perlu capek-capek ya pisahin. Sebenarnya kalau mau pakai cara pisahin juga boleh. Habis ini saya ajarin. Tapi logikanya, logika yang efisiennya, semua karakter ini jumlahnya berapa, dikurangi semua karakter ini tanpa huruf J, maka ketemulah si J. Ya, sama kayak di matematika ya teman-teman, kan ada irisan kan, yang suka nyanyi, yang suka sepak bola, dipetain diagram Venn, nanti ketemu yang suka dua-duanya. Yang nggak ketemu, yang nggak suka dua-duanya, nanti kan bisa dihitung ya dari total populasi dikurangi yang suka nyanyi, yang suka bola dan yang suka dua-duanya, kan ketemu ya. Jadi caranya gimana? Nah di sini teman-teman akan belajar rumus substitute. Nah, kalau kalian udah tahu berapa jumlah karakter, ingat ya teman-teman ya, spasi itu juga karakter. Jadi kalau saya spasi kayak gini, lemnya nambah 1. Jadi ingat, spasi itu juga karakter. Substitute, sesuai namanya, substitute artinya apa teman-teman? Substitusi, mengganti kan? Ganti. Pak ya. Nah, jadi kita mensubstitusikan teks ini, huruf J-nya menjadi nggak ada. Baru kita bisa kurangin deh jumlah karakter dikurangi yang nggak ada huruf J. Ya, berarti gimana caranya? Substitute. Oke, ini teksnya ini. Ya, alt teksnya apa teman-teman? Alt teksnya tadi J ini kan? Ya, karena setiap karakter beda-beda setiap soal. Jadi kita tekan. New teksnya apa? New teksnya kan kita mau hilangin. Berarti bisa pakai petik 2. Ya, petik 2 itu kan artinya kosong. Ya, bentar. Nah, jadi jadilah ini yang tanpa J, huruf J.
Nah, tapi kan kita bukan mau ininya kan, kita mau jumlah berapa karakter, berarti depannya kita bisa tambahkan rumus len tadi. Ya, jadi mengkombinasikan rumus dengan rumus. Dapat 48. Berarti kita tahu huruf J itu 50 kurang 48. Jadi totalnya 2. Ya. Tinggal kita terapkan deh ke semuanya. 4, kita tinggal masukkan ke jawaban kita. Nah, oke. Gimana teman-teman? Nah, substitute ini kalau menurut saya pribadi sering juga loh dipakai teman-teman. Jadi misalnya teman-teman mau ubah ya kan pemisah strip jadi slash misal. Ya. Jadi ini contoh ya teman-teman ya, substitute. Ini contoh, ini ada teks ini, kita ambil, saya pinjam. Saya mau ubah, misalnya nggak pakai strip, kita pakai slash misal. Nah, itu boleh. Kita pakai substitute. Teksnya ini, teksnya kan berarti strip ya. Yang awalnya di sini, new teksnya kita pakai. Oke, nah jadi ini gini deh. Ya, teman-teman. Jadi boleh. Nah, substitute ini juga kan sebenarnya adalah rumus dari replace. Jadi kalau teman-teman pakai replace gini kan boleh juga sebenarnya. Ya. Ini jadi slash. Boleh. Ya, cuma kalau kita pakai kayak gini, datanya kan jadi berubah, data originalnya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin mempertahankan data original tapi mendapatkan hasil yang teman-teman mau, bisa pakai rumus substitute. Ya. Gimana teman-teman untuk yang ini? Ada yang mau bertanya? Silakan. Tapi dapat ya logikanya teman-teman ya. Logikanya itu yang paling penting. Jumlah semua karakter ini berapa, dikurangi semua yang dikurangi jumlah karakter ini tanpa huruf J. Maka dapatlah jumlah huruf J tersebut. Ya. Oke, Pak Rizky Fauzi angkat tangan ya. Silakan Pak. Bukan bertanya sih, cuma nggak kepikiran aja makanya rumus itu. Ngerjainnya kemarin pakai text split lalu di kontip. Oke, ya benar. Boleh juga. Saya Ya, lihat beberapa teman-teman pakai itu. Jadi maksudnya gini teman-teman, boleh juga pakai cara ini. Saya buat ya di sini ya. ya. Satu, cara len substitute. Dua, Lebih coba. Jadi maksud Pak Fauzi itu gini teman-teman, kita pisahin semuanya ini. Ya. Jadi ini kan total ada 50. Bolehlah kita buat di sini kan. 1, 2, 3 ya. Tapi ada ya lah kita buat ya 1, 2 sampai 50. Ya. Ya sebenarnya bisa pakai sekuen juga ya. Coba. Oke. Lalu kita pakai rumus tadi teman-teman. Kita pinjam lagi rumus Smith. Ini kunci I-nya. Oke, start number ini kunci 150-nya, 6 charge-nya 1. Jadi gini. Ya. Nah, jadi kan semua udah ini kan teman-teman jadi satu sel. Baru kita hitung pakai rumus countif tadi. Countif, range ini kriterianya si J. Dapat juga 2. Coba kita uji ya. Kita uji ke yang lain apakah benar. Ya, sama ya teman-teman. Nah, banyak jalan menuju Roma. Nah, boleh teman-teman kalau misalnya pakai yang kontif ini juga boleh. Jadi, tapi masalahnya kontif adalah dia kan harus hitung nih kalau dia di beberapa sel. Sedangkan ini dia di dalam satu sel nih di I53, tapi dia nyatu. Ya, teman-teman. Jadi, teman-teman harus pisahkan dulu. Itu tadi. Sebelum kadang kita udah ngerti nih rumusnya harus pakai kontif. Tapi datanya tidak memadai. Nah, di sini kita belajar datanya kita coba manipulasikan supaya rumus kontifnya jalan. Nah, berarti kita butuh bantuan MIT tadi. Ya, jadi bagaimana kita mengengineerkan, merekayasakan ya data ini supaya rumusnya bisa dipakai. Tapi kalau mau lebih cepat, kalau tadi teman-teman logikanya dapat, pakai aja rumus ini. Len kurangin substitute-nya. Ya, maka dapat sisa digit atau karakter yang dicari ini, G ini ada berapa di dalam text string ini. Oke?
Oke, teman-teman gimana? Cukup jelas? Jelas, betul. Oke. Bu Rina ya, silakan. Nah, ya Pak, boleh tolong balik gak ya Pak? Itu Yang boleh mana? tolong Oke. ke substitute gak ya? Oke, substitute. Soalnya mau lihat rumusnya. Oke, ini saya Itu Hmm. G1 G153 itu kan karena kita mau nyari yang tanpa J nih, ya kan Pak? Benar. Nah, Kalau yang di game ini beda Bu ya, di question ini tanpa G dia mintanya Bu, bukan J lagi ya. Oke. Nah, G153-nya kita ganti jadi G langsung bisa kan ya? Boleh Ibu. Ini kenapa saya refernya ke Jadi sini supaya pas rumusnya saya apply ke semua kayak gini Bu ya. Tuh dia langsung ke B, ke E, ke J. Tapi kalau misalnya semua data itu yang mau Ibu ubah cuma J doang, boleh kok kayak gini. Nih. Jadi alt text-nya J, jangan lupa pakai petik ya Bu ya. Baru titik 2 kosong. Boleh. Cuma kalau saya terapkan ini ke semua kan jadinya beda Bu, karena kan J doang yang dibaca. Sedangkan setiap game ini maksudnya questionnya ini, dia minta karakternya beda-beda. Jadi makanya kenapa saya ini alt text-nya kita ganti aja langsung ke sini supaya dia bisa dibaca semua. Gitu. thank you Pak. Thank you. Oke. Pertanyaan bagus ya Bu ya. Sip. Itu ya teman-teman ya. Jadi saya tahu pasti nggak langsung bisa, nggak apa-apa. Nanti recordnya ini bisa dibuka lagi ya. Moga-moga nanti ada case atau di tempat kerja atau di kuliah atau apa semua segala macam teman-teman pakai langsung aja buka recordnya lagi ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Teman-teman yang lain juga nggak ada masalah ya kalau mau tanya-tanya ya. Jangan malu-malu. Oke, yang kelima. Nah ini nih. Dia kali ini dia mintanya berapa jumlah, hati-hati ya teman-teman ya, jumlah angka yang diminta di dalam text string ini. Nah, jadi maksudnya apa di sini? Jadi di sini dia minta angka 7-nya yang dijumlahkan. Jadi kalau kita bisa lihat ya teman-teman di sini, saya selalu inikan manual dulu ya supaya teman-teman ngerti. Maksudnya logika konstruksi secara manual yang mau kita cari itu gimana? Itu dulu harus tahu. Baru kita rumuskan. Ya, jadi istilahnya pada saat buat rumus itu teman-teman udah firm gitu, pondasinya udah kuat. Jadi pondasi untuk Excel ini adalah cara manualnya kita tahu dulu nih gimana. Ya, saya kalau di tempat kerja saya dulu saya ada buat sistem sedikit ya teman-teman, sistem gaji. Jadi dia itu beda-beda, ada yang 5 hari kerja, 6 hari kerja, ada yang sholat Jumatnya 2 jam, 1,5 jam. Waduh, rumit banget kan. Yang saya lakukan sebelum membuat sistem Excel itu seminggu ya teman-teman, saya ngobrol sama orang payroll. Jadi memahami ininya dulu, prinsipnya dulu. Oh ternyata kalau lembur 7 jam pertama dikali yang 1 jamnya kali 1,5, selanjutnya 2 itu dulu teman-teman. Paham dulu ya, paham dulu semuanya ya kan, datanya itu manualnya gimana. Nah setelah teman-teman udah paham, baru kita rumuskan. Jadi pada saat teman-teman rumuskan terjadi error atau bingung, teman-teman nggak goyang karena pondasinya kuat. Ya. Jadi ini sekali lagi ya, kita mau hitung nih. Berarti kan di sini logikanya 7-nya ada berapa kali, ya kan? Habis itu dijumlahkan. Jadi ini jumlah ya teman-teman. Sorry maaf. Jumlahnya itu sum, bukan jumlah berapa 7-nya. Hati-hati. Kalau berapa 7-nya itu kan countive. Tapi kalau jumlah 7-nya itu ya dijumlahin 7 tambah 7 tambah 7 itu sum. Ya, jadi sini ada 7, sini ada 7 lagi berarti 14, sini ada 7 lagi berarti 21, sini ada 7 lagi berarti 28, sini ada 7 lagi berarti dan seterusnya udah ngerti ya teman-teman ya. Berarti gimana nih logikanya? Ya. Karena ini teksnya ada titik koma seperti biasa teman-teman udah pasti udah paham harus di text split dulu. Coba kita text split dulu ya. Text split nih pakai titik. Oke. Ingat teman-teman, ini kan bentuknya bukan angka, walaupun kelihatan angka, tapi jadi supaya dia benar-benar jadi number dikali 1. Ya. Oke. Habis itu apa coba?
harusnya teman-teman setelah level-level tadi ngerjain, harusnya sudah mulai nih ke konstruksi. Berarti yang harus kita lakukan adalah cari ada berapa 7-nya. Nah, pakai rumus apa? Countif. Countif. Ya, benar. Countif, ambil range-nya, kriterianya 7 ini. Ya kan? Nih. Kenapa saya klik 7, nggak tekan 7, angka 7 gini. Tadi ya, seperti yang ditanya Bu Rina. Supaya, karena ini kan beda-beda teman-teman. 4, 2, 9, jadi supaya dia ngikut. Jadi, rumus Excel itu diusahakan, satu sel kita rumuskan, sisanya seyogianya itu kalau bisa tinggal di copy, tidak diubah-ubah lagi. Tuh. Ya, jadi satu untuk semua. Makanya kenapa ada ada freeze yang kolomnya di blok, barisnya di blok, yang dimatiin ya teman-teman, supaya bisa di-apply ke semua. Ya. Nah, kita dapat nih. Tapi hati-hati teman-teman ya. 6 ini artinya 7 huruf angka 7 itu di dalam string ini, di dalam array ini, di dalam kumpulan data ini, itu ada 6 kali. Nah, tapi ingat yang ditanya, ya Pak Boji, yang ditanya itu bukan 6-nya, tapi ya Jumlah. 7 yang tadi 6 kali, itu berapa jumlahnya. Berarti kan teman-teman udah tahu dong. Berarti caranya adalah tinggal 6 ini dikali 7. Ya. Jadi 7-nya ada 6 kali. Berapa sih jumlah dari 667 ini? Berarti tinggal dikali aja 7. Kan perkalian kan. 7 tambah 7 tambah 7 sampai 7 sampai 6 kali. Berarti rumus sederhananya 7 kali 6. Ya. Oke, tinggal kita terapkan. Oke, berarti tinggal kita ambil deh. Kita udah ketemu masing-masing angka ini ada berapa kali muncul untuk jumlahnya. Berarti tinggal ini kali ini. Oke, selesai. Ya, teman-teman ya. Gimana? Cukup jelas kan teman-teman? Penggunaannya harusnya nggak sulit. Countif, text split, di countif. Tapi hati-hati yang ditanya adalah add together-nya ini, sum-nya ini. Ya. Ini. Kan sayang ya teman-teman udah ngerti text split, countif, ternyata yang ditanya salah. Itulah kenapa setiap soal biasanya ada example. Jadi kalau teman-teman, loh kok hasilnya 42 ya, padahal 6. Nah, teman-teman jadi nge kan? Oh, ternyata yang ditanya sum. Oh, berarti harus dikali. Ya. Gimana? Lumayan ini teman-teman. Udah lumayan panas. Tapi seru kan ya teman-teman ya. Jadi, Jelas ya, seru. teman-teman yang lain gimana? Oke? Bu Ellen, Pak Kelvin, Pak Barin, Bu Angria, Kelas. Angelina, Pak Deki ya. Nanti kasih tahu aja ya, kalau nggak jelas kasih tahu, kalau jelas juga kasih tahu juga ya. Saya juga jadi lebih ini kan, lebih ngerti. Oh, ternyata apa pesertanya ngerti ya. Oke kok. Oke, thank you jempolnya. Oke, kita lanjut ya. Oke, level 6 udah mau terakhir-terakhir nih. Nah, yang ini dia nanya, oke. Nah, sekarang kita udah pakai map-nya nih teman-teman. Nah, itulah kenapa map tadi kita nggak boleh langsung replace untuk jawab soal bonus buat dulu ininya, ya duplikatnya. Karena kalau bayangin kalau ini udah nggak ada, gimana? Coba datanya hilang, ya. Mau tak mau harus download lagi ininya, soalnya ambil lagi mapnya kan, gitu. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Saya juga kalau misalnya ada klien ya, kadang saya juga ada jasa untuk memperbaiki rumus gitu. Setiap kali dia kasih, saya nggak pernah tuh langsung ubah. Saya biasa kalau Google Sheet nih ya, dia kasih, saya selalu download dulu ke Excel, try dulu, klien ini oke belum? Oke, baru kita ubah di Google Sheet, di master. Jadi teman-teman hati-hati ya, yang namanya data, ada master, hati-hati dalam mengubah master file atau data yang utama ini, ya itu jangan sampai miss kan, bahaya. Ya, jadi nggak apa-apa, kita buat dulu duplikatnya, nggak masalah. Ya. Oke, di sini dia nanya apa nih? What is the value corresponding? Oke, jadi dia nanya nih, kalau Q4 itu isinya apa? Nah, ini adalah hint yang saya kemarin. Apa teman-teman, masih ingat nggak rumusnya untuk ini? Direct. Indirect, bagus Pak Nixon. Ya, jadi indirect, kita
mau search di selnya Q4 ini isinya apa. Tapi teman-teman nggak bisa langsung pakai indirect di sini. Karena kalau di sheet ini, sheet case ini, Q4 itu 0. Kenapa 0? Coba kita cari ya Q4. Q4. Tuh, dia itu kosong. Tapi kalau saya isi nih, misalnya LinkedIn, maka hasilnya Q4 tadi, mana? Tuh, LinkedIn. Ya, karena rumus indirect ini ya teman-teman, please noted, dia cuma membaca di satu sheet-nya ini saja. Jadi ini sheet case ini aja. Ya, kalau di sheet kontak ini nanti beda lagi Q4. Ya, masing-masing kan beda. Nah, jadi tapi yang teman-teman disuruh baca bukan dari sheet ini, tapi yang map. Ya, berarti gimana teman-teman caranya? Yuk, manualnya dulu ya. Contoh ini D8. D8 itu kan teman-teman bisa lihat D8. Itu kan jawabannya adalah 9. Ya, ini. Ya, tapi kan itu cara manualnya. Tapi kan nggak mungkin manual ya. Jadi kita bisa pakai rumus indirect. Tapi gimana nih? Kan indirectnya Lokasi. nggak bacanya ke map. Sedangkan kalau kita buat kayak gini, 0. Karena D8 di ini kosong. Benar ya Pak ya? Maka apa yang harus dilakukan? Lokasinya Kita, di copy ke map. iya benar. Ini boleh. Nanti saya ajarin ya cara yang ininya. Jadi ini teman-teman pindahin ke map. Nah, setelah ini kan dia rumus indirectnya akan membaca yang di dalam map. Nah, jadi indirect. Ini. Jadi ini ya teman-teman ya. Jadi logical thinking yang dilatih itu ini. Kalau misalnya buntu nggak bisa, jadi kita coba otak kita pikir, what is the another way? Nah, jadi kan dalam kerjaan apapun kan sering seperti itu ya teman-teman. Kadang SOP atau panduannya itu A, ternyata kan tidak selalu bisa A, gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, jadi ini tinggal kita copy, selesai, ya. Tapi ada caranya juga kalau teman-teman tidak mau mindahin seperti ini. Teman-teman bisa seperti ini. Indirect. Oke. Ref text-nya ini kita kan mau ambil dari map. Ya. Nama ini penting ya teman-teman. Jadi hati-hati pada saat kita pakai rumus indirect refer ke apa namanya ini sheet lain, teman-teman tak boleh ubah namanya. Jadi ini kan namanya MAP, M-nya huruf besar. Jadi kita pakai petik MAP. Oke. Pakai tanda seru. Tutup lagi. Jadi tulisan map pakai tanda seru and D8 ini. Ya. Ya, teman-teman. Jadi ya, maksudnya apa? Dia membaca D8 dari sheet-nya map. Ya. Tapi kalau sheet map ini kita ubah, apa yang terjadi? Misalnya maps. Tuh, langsung ref. Dia bingung. Excel bingung. Mapnya mana nih? Nggak ada map di sini. Referensi. Ya. Gitu. Ya, jadi bisa pakai cara ini, teman. Ya. Jadi teman-teman nanti recording ini dapat. File solution yang kita kerjakan ini dapat. Jadi teman-teman ikut workshop ini semua dapat. Ya. Jadi bisa nanti dipelajari lagi. Oke? Gimana? Ada yang mau tanya? Oke, Bu Rina Santi ya. Silakan. Pak, mau nanya aja nih, itu selain rumus indirect, rumus lainnya yang nggak bisa baca sheet lain, kira-kira boleh kasih contohnya nggak ya? Sebenarnya bisa sih Bu kayak D8 gini ya, pakai sama dengan gini kan jadinya. Nah, tapi kalau mau cara lain sebenarnya ada sih, teman-teman. Tapi agak sedikit kita harus iniin datanya, modif. Jadi gini. Ini map ini saya ambil. Oke, map 3. Saya ganti ininya. Jadi saya buat sama dengan ini. Jadi kan ini kan harusnya B2 kan teman-teman. Ini kan C2 ya. Tapi supaya lebih cepat saya pakai sama dengan ini dan ini. Oke. Nah, setelah dapat ini ya teman-teman, kita bisa ini kan teman-teman. Mengubah dia menjadi kolom. Nah, ini teman-teman, ada satu, saya nggak tahu nih kalau teman-teman nggak Excel 365 kayaknya nggak bisa. Jadi teman-teman lihat ini ya, ini B2, ini kan sudah sejajar nih dengan ini.
9. C2 itu 6. Ya, teman-teman. Jadi ini kita bisa jadikan dia sejajar. Kita bisa pakai rumus. Ada satu rumus mengubah data menjadi kolom, yaitu tukul. Tu menjadi kolom. Jadi kita bisa ambil ini. Terus kita bisa ambil juga yang dari mapnya tadi. Yang penting dia harus sejajar, teman-teman. Harus sama datanya. Ya, ini kan bentuknya sama. Totalnya ada 589. Ini juga ada 589. Ya, udah. Kalau Bu Rina mau, udah. Sekarang tinggal pakai rumus apa kira-kira? X. Direct. Kalau yang ini yang nggak pakai indirect, Pak. Jadi tadi Bu Rina minta hal lain. Boleh kita kasih, ya kan? Ini tinggal kita baca. Dia berapa. Itu sama. Nah, jadi kalau yang cara ini, Ibu, kita memanipulasi supaya datanya bisa dibaca dengan XLOOKUP. Gitu. Tapi ini agak repot sih, Bu. Kan kalau makanya diciptakan rumus indirect kan, supaya tidak serepot itu. Tapi ada. Ya, gitu. Tadi ya teman-teman banyak jalan menuju Roma. Ya, sama-sama, Bu. Banyak jalan menuju Roma. Kita tinggal sesuaikan aja. Ya. Oke. Ada lagi mungkin? Oke, kalau nggak ada, yang selanjutnya ini masih memakai indirect, tapi dia minta direction-nya beda. Nah, jadi gini teman-teman, maksudnya apa sih? Ini contoh ya. Coba kita lihat, di sini ada M9. M9 itu di map adalah M9. 6. Ya, 6, dia minta below. Below itu kan berarti turun kan 1. Oh, hasilnya juga 6. Kita masukkan. Ya, di sini Y8. Y8. 7. Dia minta above. Above-nya berarti 1 di atasnya itu 5. Ya. Tapi kan nggak mungkin satu-satu kayak gini. Nah, kita yang seperti ada di sampel case, kita bisa pakai rumus offset, teman-teman. Ya. Jujur, rumus offset ini juga, jujur sih, rumus indirect sama offset ini juga jarang sebenarnya dipakai. Ya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin teman-teman akan ada kasus yang kayak gini, bagus. Kalau nggak pun jadi ilmu. Ya. Jadi, di sini offset itu apa? Kalau teman-teman lihat sampel case videonya, harusnya udah paham. Offset itu kita cari nih dari referensi yang kita baca, misalnya di tengah, ya, dia misalnya ke kiri 1, ya kan, ke atas 1. Nah, berarti kan yang ini yang dicari, gitu. Jadi misalnya gini ya teman-teman, saya ulangi sedikit, 1, 2, 3, 4, 5, A, D, saya buka datanya. Ya, jadi offset tuh gini, misal kita baca dari 4. 4 ini turun ke bawah 1, ke kanan 1. Berarti hasilnya adalah QJWHE. Ya. Tapi kalau 4, dia naik 1, ya kan? Ke kanan 1, berarti dia jawabannya 3. Gitu. Jadi, offset, contoh ya. Kita mau bacanya dari mana nih mulainya? Misalnya dari 1 ini. Row itu ingat ya, row itu kan baris. Berarti yang ini, 12, 13 ini. Kolom itu yang ini, A, B, C, D. Nah, row-nya itu kalau dia positif, misalnya ini 2, artinya dia turun 2. Tapi kalau dia minus 2, berarti dia naik 2. Ya, jadi ingat, turun itu plus, negatif itu minus. Kayak apa sih namanya itu? Kuadran. Tahu kuadran ya teman-teman? Jadi kuadran itu ada yang garis, 0 di tengah-tengah, ke atas dia minus, ke bawah dia plus, ke kiri dia minus, ke kanan dia plus. Ya. Minus 2 misalnya. Jadi ini kalau saya buat row-nya 2, berarti turun 2, kolomnya 1. Berarti kolom itu kalau positif dia ke kanan, ingat kuadran itu kan. Tapi kalau ke kiri dia negatif. Coba ada yang mau bantu saya nggak? Kalau rumusnya kayak gini, hasilnya apa Bapak Ibu? Apakah Q 10, 4, D, A? Ada yang mau coba nggak? Salah nggak Bapak? Ada yang mau coba Bapak Ibu? Nggak apa-apa? Saya mau panggil tapi nggak boleh, saya terbiasa ngajar kan, biasa manggil nih kalau udah pada diem ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi ini
kalau kayak gini kan, berarti kan row-nya turun 2, berarti ke Q, ke 10, terus dia geser ke kanan 1. Jadi jawabannya adalah D. Ya, teman-teman. Tapi kalau ini misalnya saya buat ini 1, ke kanan 2. Berarti jawabannya bawah 1, kanan 2. Apa, Bapak? Ibu? Ada yang mau coba? Berarti 3 hasilnya guys. akan jadi, kenapa Pak Nison? 3 bukan. 3. Nah, coba kita tes ya. D. Oh, jawabannya A, Pak. Oh, Karena sorry. ya, row-nya kan turun 1 nih. Berarti dari sini dia Ya. turun 1, baru dia 2 ke kanan. Gitu. Oh, berarti mulai dari yang turun dulu baru ke Iya, kiri kanan ya. row-nya selalu duluan, Pak. Baru dia ke kolomnya. Gitu. Oh, berarti urutannya dari 1 itu vertikal, habis itu 2-nya horizontal berarti ya. Benar. Oke, Benar, sorry, Pak. sorry. Nggak apa-apa. Jadi kalau ini 2, ini 1, berarti dia turun 2, baru ke kanan 1. Tapi kalau dia kayak gini, Pak, row-nya, misalnya referensinya kita dari Z, ya. Row-nya 2, kolomnya min 1, berarti hasilnya apa, Pak? 10. Row-nya min 1, 10. 10. Benar. Itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, dulu saya juga pas pelajari ini bingung banget juga sih, kok mana ya cara pikirnya, tapi kayak gini. Ya. Semoga bahasa saya cukup sederhana, teman-teman bisa paham ya. Jujur ini memang jarang dipakai di kehidupan sehari-hari, tapi nggak apa-apa ya, namanya juga belajar ya. Mungkin teman-teman mau ikut MEWC kan, ini biasa bisa jadi dipakai. Oke, jadi ini karena dia simple minta below or above, berarti kan row-nya doang tuh, ya, antara dia naik atau turun. Kalau naik dia 1, kalau dia kalau turun dia 1, kalau dia naik above berarti dia minus 1. Jadi berarti ini kita bisa pinjam rumus ini, oke, tinggal kita pakai offsetnya. Di offset kita berangkat dari ini siapa M9 ini 9 di map, oke. Rows-nya berapa? Nah, kan ada below, ada above, ya kan? Kalau below tadi turun berarti 1, karena dia cuma minta 1, turun 1 aja kan, ya. Kalau above berarti naik 1. Nah, berarti di sini kita bisa padukan dengan rumus if. If. Ya. Nah, jika ini sama dengan below, ya, berarti ingat turun berarti 1. Tapi kalau dia bukan below, above berarti minus 1. Oke, ada yang nggak pas ya. If. Kurang tutup. Oh iya ya, sorry. Kita harus isi lagi, tutup. Kolomnya nggak ada ya kan. Hack weight-nya nggak ada. Oke, ya. Paham ya teman-teman ya. Kalau kolomnya kenapa kosong? Karena dia nggak minta kolomnya teman-teman. Dia cuma minta ini. Direction-nya itu above or below. Kalau misalnya kolom kan berarti left atau right. Ya. Karena ini cuma above or below berarti row-nya doang. Barisnya aja. Ya. Sekali lagi baris itu yang ini ya teman-teman. Nih, 266, 267. Kalau yang di atas ini kolom. Oke. Tinggal di apply. Gitu. Ya. Ini kalau teman-teman tadi udah paham yang ini tadi, konsep offset harusnya udah nggak bingung. Ya. Gitu. Oke teman-teman, cukup jelas? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke. Kita lanjut ya, yang terakhir. Oke. Jadi agak lama ya, tapi nggak apa-apa. Saya share semua. Oke, ini. Oke, yang ini hard, yang terakhir, teman-teman. For this question, use the map worksheet as support. Oke, for each column location, there's what is calculated result of summing. Oke, jadi di sini, teman-teman, di sini ada kolom AD dan F. Kita lihat ya, di sini kan ada kolom AD, di sini ada kolom AF. Di sini soalnya minta kita jumlahkan kolom AD dan F ini. Oke, jumlahnya berapa kan teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalau teman-teman blok ini di sini ada sum 76, AF itu 103 ya. Lalu
Oke. Ini sorry AD dan F ya. Berarti AD itu 76, F itu 88, maaf. Ya, jadi karena map operatornya strip atau minus, maka dia dikurangin. Jadi 76 kurang 88 kan minus 12. Ya. Tapi di sini supaya lebih greget, saya minta di-roundkan, round your answer to the nearest integer. Integer itu apa sih? Integer itu bilangan bulat, teman-teman. Jadi kalau misalnya hasilnya itu 12,3, berarti menjadi 12. Ya. Kalau dia 12,6, berarti menjadi 13. Nah, ini kita pasti sering ya pakai rumus namanya round. Nah, terus ada temannya lagi yaitu round up dan round down. Sesuai namanya, up itu kan berarti naik. Berarti kita roundnya ini ya naik. Jadi mau dia 12,3, 12,1, 12,05, dia tetap naik ke atas 13. Tapi kalau round down, dia ke bawah. Jadi 12,1 udah jelas menjadi 12. Kalau ini 12,8 tetap jadi 12 karena dia turun. Ya. Tapi kalau di sini kita mintanya round aja, berarti cuma pakai rumus round ini aja, teman-teman. Ya, jadi kalau dia di atas 5 ke atas, dia akan bulatkan ke atas. Kalau 4 ke bawah, dia bulatkan ke bawah. Ya. Terus di sini ada express in an absolute value. Nah, ini teman-teman. Absolute value itu apa sih? Absolute value artinya adalah nilai yang positif. Jadi misalnya teman-teman, ini minus 10. Berarti nilai absolutnya itu 10. Tapi kalau misalnya dia 10, nilai absolutnya tetap 10. Ya. Jadi teman-teman kalau nyari nilai absolut pakai minus ini, mungkin bisa. Ya, tapi yang pas positifnya jadi negatif. Tapi bisa dikombinasi sih. Memang ada rumusnya yang lebih cepat yaitu ABS, teman-teman. Absolute. Ya. Ini mau 100, tetap ini. Minus 100 jadi 100. Ya. Oke, jadi ada dua. Tadi rumus, siapa tahu teman-teman belum pernah dengar, round and absolute. Nah, sekarang dari data yang ada, kita coba manipulate untuk mendapatkan tujuan yang kita mau. Nah, di sini kan kita butuh masing-masing kolom ini ada sum-nya. Ya. Jadi, supaya gampang, teman-teman boleh tambahkan dulu semua di sini. Sum. Oke. Sum. Nah, oke. Kenapa harus dijumlahkan dulu? Supaya nanti kita tinggal nge-look up aja, teman-teman. Tinggal X look up ke dalam. Jadi, kalau L itu berapa, udah ketemu semua. Ya. Jadi, kita bisa. Nah, ini teman-teman ada pemisah dan. Teman-teman udah familiar lah ya. Berarti pakai text. Ya, kita pakai text split dan. Dapat ADF. Udah kita pisah. Nah, baru habis itu gimana teman-teman supaya dapat sum-nya? Kita bisa pakai XLOOK. Ya, jadi XLOOKUP dari kolom AD, kita baca AD itu di mana? Di sini kan, teman-teman. Kita kunci, hasilnya return array. Return array itu selalu hasil yang ditunjukkan ya. Yang ini. Sum-nya tadi kan? Jangan lupa dikunci. Dapat 76. Berarti sumnya AD itu 76, sumnya F itu 88. Ya. Kita bisa terapkan. Oke, dapat deh. Kalau teman-teman kurang percaya, lihat aja nih AB 82. Benar nggak nih 82? Nih AB 82. Oke, benar. Ya, kalau teman-teman nggak ada XLOOKUP, mau tak mau berarti pakai HLOOKUP, XLOOKUP. Ya, karena ini bacanya kan horizontal. Ya. Tapi kalau XLOOKUP harusnya walaupun bukan 365 harusnya sih ada ya. Ya. Oke, nah sekarang kita kan mau mutasikan nih, entah dia plus, minus, kali, atau bagi, sesuai dengan map operator. Nah, berarti gimana caranya? Nah, teman-teman pasti udah berpikir ya, kalau ada seperti ini, kita bisa pakai rumus if. Ya, cuma kita pakai rumus if yang lebih advance, teman-teman. Yang lebih advance namanya ifs, pakai S. Ya, jadi apa bedanya? Kalau if itu, dia selalu ada value if true, value if false. Jadi, misalnya, apakah dia laki-laki atau perempuan. Kalau dia laki-laki, maka 30 kilo misal. Tapi kalau perempuan, 15. Jadi selalu ada gitu. Benarnya apa, salahnya apa. Tapi kalau ifs, dia ini mengkondisikan
kriterianya apa, jawabannya ini. Terus kriteria kedua, jawabannya yang kedua gitu. Jadi dia sebenarnya mau pakai if atau ifs, nanti hasilnya sama. Tapi ifs ini saya sengaja kenalkan supaya teman-teman agak familiar. Jadi kalau dia kayak satu-satu kriteria kayak gini, ya, maka pakai ifs lebih baik. Jadi jika ini math operatornya ini sama dengan plus yang ini, kita kunci ya supaya nggak lari, maka kalau plus apa teman-teman, berarti ini tambah ini. Ya kan? Logika kedua apa? Logika kedua, jika ini sama dengan yang minus, kunci jangan lupa supaya nggak lari, maka ini dikurangin ini. Ya kan? Teman-teman masih nyambung ya logikanya ya. Kalau sambil saya jelasin kurang paham, langsung tanya aja lah. Nggak usah angkat tangan, langsung ngomong ya. Karena sini saya nggak bisa lihat siapa yang angkat tangan. Lanjut, logika ketiga. Jika ini math operatornya adalah multiplication kali, maka ini kali ini. Last, jika ini sama dengan divided, oke, slash, maka 76 dibagi 88. Oke, dapat. Jelas ya teman-teman ya. Jadi ini ada banyak kriteria, kita bisa pakai ifs. Jadi jika minus maka kurang, jika plus dia tambah seperti itu. Ya, mau pakai if juga bisa, tapi nanti jadinya if benar, misalnya plus maka ditambah, tapi habis itu kan ada false-nya apa kan? Kita harus buat if lagi, if lagi, if lagi. Gitu. Jadi kita bisa pakai ifs ya untuk mengefisienkan. Oke, jangan lupa ini teman-teman, kalau kurang teliti tadi ya, round your answer to the nearest integer and express it in absolute value. Maka kita round, habis itu kita abs absolute ya. Atau teman-teman langsung aja boleh. Jadi ini tambahin abs ya. Dah, tinggal kita apply. Nah, ya, jadi dia udah otomatis kalau dia kali di sini langsung dia kali. Tapi kalau ini saya ganti gini, misalnya saya ganti plus, tuh dia jadi plus. Ya, teman-teman. Oke, dah ketemu jawabannya, tinggal di as value. Oke. Ya, sebenarnya nggak sulit kan teman-teman ya logikanya ya. Tapi mungkin terkadang memang pada saat kita baca ini udah, aduh apa ini gitu. Nah, jadi memang kalau kita kompetisi pasti kayak persiapan mental itu juga penting ya. Jangan panik seperti itu. Oke, yang ini dulu deh sebelum kita selesaikan bonus, ada yang mau tanya nggak mengenai ini teman-teman? Atau struktur logikanya atau apa, silakan. Pak, Oke, silakan Pak. ya, saya mau tanya tadi yang saya masih bingung beda if sama if s itu apa bedanya Oke. tadi Pak ya? Ini ya Pak ya. Boleh diulangi lagi? Boleh. Kalau ifs, ini ya teman-teman ya. Ifs itu, dia itu gini. Kamu maunya apa? Kriteria apa yang kamu mau? Oke. Hasilnya apa? Lanjut lagi, kriteria apa yang kamu mau? Hasilnya apa? Gitu terus. Tapi kalau if, coba ya kita pakai if teman-teman. Boleh kok. If ini sama dengan ini, maka ini tambah ini kan? Iya. Nah, terus kan ada false-nya lagi kan? Kita harus buat if lagi nih. Jika ini sama dengan ini, maka 76 kurang 48. Lanjut lagi. Jadi dia cara baca Excel-nya kan baca kalau ini plus, maka dijumlahin. Tapi ini kan nggak plus nih. Berarti dia akan turun ke bawahnya. Berarti strukturnya tuh yang ini paham ya Bapak Ibu ya, saya nggak lanjutin. Jadi strukturnya tuh gini. If true itu kan berarti kalau dia plus, berarti oke. Tapi kalau misalnya enggak, berarti cek lagi nih. Kriteria 2. True atau false. Berarti kalau cuma if aja, harus ada if juga berarti ya? Ya, ada if lagi gitu Pak. Nah, yang jadi Agak kurang masalah efisien if sih, itu, selain efisien, if itu ada batasnya Bapak Ibu. Kalau nggak salah cuma sampai, saya lupa deh, 256 atau pokoknya dia nggak bisa terlalu panjang. Nah, jadi ada satu tambahan dari Excel yaitu ifs. Nah, dia bisa agak lebih panjang. Sip, sip. Ini Thank you. Oke, Pak Nixon, thank you pertanyaannya. Jadi, kenapa dibuat seperti ini?
kalau contoh soal ini kan datanya nggak banyak Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengelola data yang cukup besar, misalnya data setahun perusahaan, nah itu terasa tuh efeknya. If yang semakin banyak, dia nanti akan agak sedikit butuh waktu untuk Excel-nya calculating. Nanti kalau Bapak Ibu sadar di bawah sini dia nanti ada ngomong calculating. Jadi dia mencerna. Nah, jadi makanya Excel ada buat satu rumus lagi ifs supaya memperingan itu. Ya. Oke, Bu Rina Santi. Pak, saya ada pertanyaan nih, tapi kayaknya agak mundur ke belakang. Di yang pertama itu, yang tadi map, kan ada tanda seru. Nah, itu saya penasaran sih, itu apakah memang harus pakai tanda seru atau Oke. memang ada kondisi tertentu yang perlu tanda seru. Terus Oke. kemudian mungkin mau minta tolong untuk menjelaskan XLOOKUP-nya, Pak. Soalnya sebelumnya cuman familiar dengan VLOOKUP sama HLOOKUP gitu. Thank you, Oh, Pak. maksudnya penjelasan XLOOKUP ya, Bu ya? Iya, Oke, boleh, nggak apa-apa. betul. Thank you. Oke, boleh Ibu. Ini saya ini dulu ya, tampung dulu. Coba teman-teman, kita usahakan jam 9 ya. Saya janji jam 9 diusahakan siap. Tapi teman-teman ini ya, semoga dapat sesuatu ya. Nanti kalau misalnya saya udah lebih terkenal lagi, pasti 1 jam udah harus selesai. Canda ya. Kalau ilmu pasti saya akan share sebaik-baiknya. Ya. Oke, teman-teman, ada yang mau tanya dulu nggak untuk ini? Saya fokuskan ini dulu supaya nggak lari. Kalau nggak ada yang mau tanya, saya lanjutkan bonus baru pertanyaan Ibu Rina. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mantap ya teman-teman udah paham. Oke, kita selesaikan dulu ya. Nah, udah dapat 1380 ya. Oke, bonus 1. Regarding question 1 to 10, berarti ini level 1 ya, yang 1 sampai 10. How many times does the uncentered letter E? Berarti dia nanya letter atau karakter E itu muncul ada berapa di dalam ini, jawaban ini. Hati-hati ya teman-teman, yang dia tanya itu in your answers. Hati-hati, pertanyaan bonus ini suka menjebak, jadi hati-hati. Ya, jadi bukan di dalam ini, Soma ini ya, tapi di dalam jawaban. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung, sebenarnya kan ini simpel ya, karena ada 10 baris saja, lihat aja E-nya ada berapa sih? Ini 1 E, ini 2, kan? 3, 4, ada 4 E-nya. Ya, selesai. Kalau kita ngomong kompetisi ya. Tapi kalau mau pakai rumus, nah teman-teman kan tadi udah belajar tuh yang level ini. Ingat nggak nih, yang pakai len? Nah, jadi teman-teman bisa pakai deh. Jadi len, kita hitung lennya ini ada berapa. Terus len yang substitute-nya kita ganti. Ini teksnya E jadi kosong. Terus itu tinggal dikurangi. Ini apa ya? Oke. Berarti kan kita dapatkan karakter E-nya itu ada berapa. Tinggal di ini. Ya, jumlahin. Ada 4. Ya, teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman rasa teman-teman udah tahu, yang penting kan udah ngerti nih. Tapi kan kalau kayak gini kan kayaknya agak ini ya, kalau pakai rumusnya terlalu lama kan bisa hitung sendiri ini dikit datanya E ada 4 ya udah berarti 4. Ya. Maksud saya kalau dalam format kompetisi kan waktu penting tuh teman-teman. Jadi kalau yang rasanya teman-teman bisa nggak pakai rumus ya silakan. Gitu. Ya, tapi kalau mau pakai rumus pakai cara ini boleh. Ya, pakai len tadi. Oke? Oke, regarding question 11 to 30, hati-hati ya teman-teman, berarti kalian harus lihatnya dari ini saja. Ya, sekarang dia nanya nih, which question number has the highest value? Nah, hati-hati ya teman-teman, ini sama kayak yang modus tadi, most frequent. Dia nanyanya itu bukan highest value-nya, ya, bukan nilai tertinggi dari ini, tapi di question keberapa. Ya. Nah ini Bu Rina sekalian saya jelaskan XLOOKUP ya. Jadi di sini dia nyari dulu nih highest value-nya berapa. Kita bisa pakai rumus max. Ya. Cari. Ingat ya example not include. Jadi dari sini ke sini. Ya. Teman-teman tadi udah belajar rumus large. Kalau mau pakai large juga boleh sama. Jadi large tapi yang pertama. Jadi kesimpulannya kalau dia minta the highest value pakai max aja. Tapi kalau the minimum value
pakai min, yang paling ya. Tapi kalau dia mau minta yang kedua, ketiga, itu pakai large atau small. Ya, kita udah dapat max-nya 198. Kalau teman-teman ini kurang teliti, masukin 198 pasti salah. Karena dia minta question keberapa. Berarti jawabannya kalau nggak 11, 12, sampai 30. Ya, nah ini baru kita pakai rumus XLOOKUP. Jadi XLOOKUP itu kita baca. 198 ini itu question keberapa. Ya, Bu Rina tadi ya. Kalau secara manual kan kita bisa lihat nih. Yang tertinggi 198 kan di sini. Itu question kedua, 2. Ya, jawabannya 22. Ya, tapi kalau mau pakai rumus, berarti XLOOKUP. Ini ya, Bapak Ibu, kalau VLOOKUP, dia bacanya kan ke bawah, vertikal. V-nya itu artinya vertikal. Tapi kalau HLOOKUP, H-nya itu kependekan dari horizontal. Jadi kalau horizontal untuk baca data, yang kita mau baca datanya itu dia ke kanan. Dia memanjang. Tapi kalau memanjang ke kanan. Tapi kalau dia VLOOKUP, dia membacanya atas ke bawah. Makanya disebut vertikal. Nah, kalau XLOOKUP, nah ini menyatukan keduanya Bapak Ibu. Boleh ke bawah, boleh ke menyamping. Gitu. Jadi XLOOKUP yang kita baca kan 198. Lookup value-nya itu 198. Lookup array yang mau kita baca itu di mana? Nah, pastikan lookup value ini ada di dalam lookup array. Jadi ini. Nah, yang kita baca kan ini nih. 198 kan ada di dalam sini. Nah, tapi yang mau kita baca bukan itu. Return array atau hasil yang mau kita baca, kayak VLOOKUP kan ada juga kan, kolom keberapa yang mau kita baca. Yang ini hasil yang mau kita baca, kita blok lagi ini. Karena yang mau kita baca 11 sampai 30 ini. Jadi, XLOOKUP itu membaca yang sejajar Bapak Ibu. Jadi kalau 170 sejajarnya kan sama 15, jawabannya 15. Tapi karena ini max-nya 198, ya kan? Berarti 198 ini dia sejajarnya sama 22. Jadi jawabannya jadinya 2. Jadi question number 22 lah yang punya highest value answer untuk level 2. Gitu. Ya. Gimana Bapak Ibu, cukup jelas? Bu Rina tadi udah cukup jelas belum XLOOKUP? Oh, oke Pak, thank you Pak. Oke. Ini sorry ya, ini Pak Julianto tadi kayak ada mic-nya ini ada mau ini Pak tanya atau ini ada kesalahan teknis? Oke, nggak apa-apa. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir, among the level 3 answer, excluding example, what is the result of multiplying? Multiply itu artinya kali ya Bapak Ibu. The largest even, ini nih. Largest itu berarti yang terbesar, tapi dia minta yang even. Even itu apa? Even itu dalam angka artinya genap Bapak Ibu. Jadi kan ada bilangan ganjil, ada bilangan genap ya. Lalu ada yang odd. Odd itu artinya ganjil. Jadi odd itu kayak 1, 3, 5 itu kan ganjil, 101. Tapi kalau even itu genap. Jadi 2, 4, 104, 120 itu genap. Ya. Jadi dia minta kita cari, berarti kan logikanya gini kan Bapak Ibu. Kita cari apakah angka itu genap atau ganjil. Kalau dia genap, kita cari yang per max-nya. Kalau dia ganjil, kita cari yang per min-nya, minimum, baru kita kali. Kalau konstruksi logikanya kan gitu kan. Kalau udah dapat konstruksi logikanya udah gampang Bapak Ibu. Kita tinggal lihat ya. 3, oke. Oke, dari jawaban ini berarti kan kita pisah dulu nih Bapak Ibu. Kalau 6 ini kan even alias genap ya. Ini. Nah, kita bisa pakai rumus namanya is even. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, jadi rumus baru is even. Is itu dia nanya berarti apakah angka ini even atau enggak. Ya. True. True berarti dia genap. Memang angka genap. Tapi kalau odd, is odd, apakah dia ganjil? False. Karena 6 kan nggak ganjil ya Bapak Ibu. Nah, kita masukkan. Nah, kalau udah kayak gini, udah dapat apakah dia even atau odd, kita bisa kategorikan. Ya. Jika ini sama dengan true, berarti jika dia genap, maka angka ini bisa kita ambil. Tapi kalau enggak, ya kosong aja. Ya, karena ini benar genap, dia masuk di 6. Ini kita ini lagi, jika is odd-nya ini ya true, benar, berarti benar-benar dia ganjil, maka angka ini kita ambil. Tapi kalau enggak, kita kosongkan saja. Nah, pasti jawabannya kosong, karena 6 ini genap. Paham ya Bapak Ibu ya?
Nah, kita masukkan. Oke, udah. Dapat deh. Jadi kita udah pisahkan yang genap berapa, ganjil berapa, tinggal kita cari deh. Tadi kan diminta genap yang tertinggi ya Bapak Ibu, ketik max. Kalau ini min. Nah, ini dia minta dikali, berarti 36 dikali 3. Siap, 108. Sip. Nah, tapi paham kan Bapak Ibu ya, logikanya itu ya, cara pikirnya itu baru tinggal terapkan ke dalam rumus. Ya, jadi yang saya tekankan itu ini, Pak Julianto yang mau tanya, silakan Pak. Nggak tanya sih kok. Kayaknya Ya, bisa gimana? langsung pakai formula even atau odd. Gimana? Bisa langsung pakai formula even atau odd gitu. Jadi nggak perlu is even is odd. Oh, gini ya. Ya. Oh iya even ya. Oke, thank you. Benar-benar teman-teman ada even, odd. Oke. Oke, thank you ya Pak Julianto ya. Jadi bisa juga kayak gitu. Nah ini nih serunya kan kita bisa sharing. Tadi ya banyak jalan menuju Roma. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang ini bisa sharing juga. Kasih Pak. Oke. Jadi gini teman-teman ya, menjawabnya sampai dapat perfect score 1500. Oke. Nah, gimana teman-teman? Jadi sekali lagi gini teman-teman. Nanti kalau dalam pekerjaan teman-teman pun misalnya bingung rumusnya apa, sebenarnya nggak usah pusing karena si ChatGPT, kita lihat ya, itu tahu. Tapi melogikakannya itu yang teman-teman ini. Nah ya, saya kasih contoh nih. Jadi bagaimana sih cara kerjanya gitu loh. Jadi yang saya lebih tekankan itu mengkonstruksi logikanya teman-teman, menganalisisnya. Jadi kayak tadi kan teman-teman udah tahu nih apa yang harus dilakukan. Nanti kita tadi even, odd-nya dipisah, baru yang even-nya dicari, yang max-nya berapa, ya kan? Yang odd-nya, yang min-nya berapa, baru dikali. Jadi itu. Nah, kalau misalnya ini, ya bentar ya. Kalau misalnya teman-teman dalam pekerjaan udah tahu nih harus ngapain, tapi bingung rumusnya apa, tinggal tanya aja sebenarnya ke teman kita, ChatGPT. Ini kenapa ya agak lambatnya. Oke. Tapi intinya gitu ya, jadi teman-teman tanya aja. ChatGPT, bantu dong kalau saya mau mengkategorikan angka ini genap atau ganjil gimana ya. Nah, dia udah pintar banget teman-teman. Jadi si AI ini dia udah tahu, oh kamu bisa pakai rumus ini gitu. Ya, tapi melogikakannya supaya AI ini ngerti bahasa kita, nah itu dia. Ya, salah satu manfaatnya ya, kita ikut ini. Gitu. Jadi teman-teman, saya bukan nakut-nakutin juga. AI itu kan nanti cepat atau lambat pasti akan apa namanya, akan ada dan bisa menggantikan sebagian manusia ya. Kalau teman-teman tahu ada Xiaomi punya robot anjing ya. Itu udah bisa salto, udah bisa bahkan map dia bisa recognize supaya dari tempat ini ke tempat ini itu bisa teman-teman. Cepat banget. Jadi Excel pun akan terganti. Mungkin sekarang sebelum buat soal ya saya selalu uji dulu ChatGPT karena saya takut teman-teman kan online nih jadi masukin ChatGPT ya tapi harusnya belum bisa dia sampai sepintar itu. Tapi kalau misalnya udah sepintar itu, apa bedanya kita? Jadi apa gunanya kita? Nah, kita punya konstruksi apa logical thinkingnya itu teman-teman. Ya, itu yang nggak akan bisa hilang dari teman-teman. Ya, jadi tujuan saya kan sebenarnya lebih ke situ. Kalau pakai Excel atau enggak, teman-teman kan relatif. Ada yang sering pakai, ada yang enggak. Tapi cara pikirnya itu teman-teman. Ya, semangat ya untuk kita semua. Gimana ada yang mau tanya? Mungkin agak terlalu lama ya, udah sampai 2 jam. Gimana teman-teman? Dapat sesuatu yang baru kan? Oke. Ada yang mau tanya teman-teman sebelum kita tutup? Ya teman-teman, ini ya introvert semua ya. Oke, Pak Rizky, kenapa Pak Rizky? Sih, mungkin hanya di luar konteks aja. Apakah Mas Andriano ikut lagi MSC tahun ini? Oh, kalau itu kemungkinan kalau ada mungkin ikut Mas.
Tapi belum tahu juga ya, siapa tahu ke depannya ada apa gitu. Tapi mungkin ikut. Eh, mungkin nanya lagi Mas, mungkin apakah ada komunitas mungkin kayak workshop gitu kan saya sih sebenarnya pengen bikin komunitas juga nih di Kalsel yang istilahnya yang suka Iya, Excel iya, gitu iya. mungkin Sementara kayaknya di Indonesia ini belum ada, Mas. Hmm. Kayaknya saya coba cek-cek juga kan nggak ada sih, belum ada. Kayaknya belum ada, Mas. Nah, mungkin Mas boleh tuh coba buat. Tapi memang soal yang MWC itu ini ya teman-teman ya agak ini ya, agak advance ya. Jadi nah terus bahan-bahannya juga kalau teman-teman mau bisa beli tuh di FM World Cup di sini. Nah, lagi bad saya sih gateway ya. saya sih belajarnya cari yang free dulu Mas. Iya, benar, ya. Cuma dia bayar Iya. teman-teman, $20 satu ini. Lumayan costly ya untuk kita nih, ada banyak ya di sini ya. Excel Esport nanti apa di sini shop, tapi nggak masalah teman-teman. Kalau mau coba sih bagus banget ya, untuk coba-coba aja kan nih. Excel Esport, case studies, ini banyak banget ya. Kita bisa lihat season 2024. Excel Tapi export sih saya rata-rata banyak bayar banget. nih. Kenapa Pak? Sih di yang Excel export itu lumayan banyak yang free. Iya benar, ada juga sih yang free ya, bisa dicek. Itu deh.